Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita akan memasuki diskusi panel. Untuk itu kami mengundang untuk naik ke atas panggung moderator kami kali ini untuk memimpin berjalannya diskusi panel, yaitu Bapak Imam Prasojo selaku sosiolog dan pengamat kebijakan publik. Kami persilahkan. Baik, tapi sebelumnya Bapak, kami mengundang panelisnya dulu terlebih dahulu. Untuk itu kami mengundang Bapak Jiwa Angga Yusuf Upadana selaku koordinator tim hukum IKN Kementerian PPN atau Bappenas yang akan bergabung secara virtual melalui Zoom, Bapak dan Ibu. Dan juga kami mengundang Ibu Dev Trianov STMSE selaku Kepala Bidang SPKLH Sarana. Baik, maksud saya Bapak Dev Trianov STMSE selaku Kepala Bidang SPKLH Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Bapak. Dan juga kami mengundang Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Bapak Heru Herwanto. Selanjutnya panelis kita yaitu Presiden Direktur PT AK Airline Bapak Thomas Go. Kami persilakan untuk bergabung naik ke atas panggung. Ya, langsung saya ya. Baik, diskusi panel ini tentunya saya serahkan kepada moderator Bapak Imam Prasojo. Boleh berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu, kami persilakan Bapak. Silakan langsung ke depan, kecuali Pak Devrianov. Pak Devrianov di sebelah saya, Pak. Ya. Kenapa saya memanggil Pak Devrianov di sini untuk klarifikasi? Ini bukan ibu. Ya, ini jelas-jelas Bapak, ya kan? Kalau perlu dibuktikan gitu. Kira-kira gitu dah. Silakan langsung ada bertiga. Oh, yang satunya Zoom. Zoom ya. Apakah sudah siap kalau Zoom? Coba diredikan aja wajahnya biar kita lihat dulu sebelum kita buka. Jangan sampai bisa Ibu diperlihatkan wajahnya. Siap Pak. Pak Jiwangga. Siap Pak Imam. Pak Jiwangga kita tes. Apakah sudah bisa nyangkut? Halo, bisa mendengar nggak? Saya dengar dengan jelas Pak Imam. Suaranya belum? Masih mute? Sudah saya unmute. Masih mute Pak? Sebentar Pak. Belum bisa? Bisa terdengar Pak? Teknisi, bisa nggak dibantu? Ya, di mana Pak? Ya itu yang berdiri itu Pak. Pak, tolong. Pak Dipa, tolong Pak. Pak Dipa itu Bapak atau Ibu? Oh Ibu ya? Bapak. Oh Bapak gitu. Oke. Buktikan lagi. Masih belum bisa ya Pak Jiwangga? Tes Pak. Udah. Oke, tepuk tangan Pak Jiwangga. Pak Jiwangga di mana posisi sekarang Pak? Saya lagi di rumah Pak, kebetulan keluarga kan lagi positif nih. Tapi alhamdulillah saya negatif, tapi saya nggak bisa kemana-mana nih Pak. Jadi mohon maaf, mohon izin, saya nggak bisa hadir. Oke, kita hargai kepedulian Bapak terhadap kami semua. Kalau seandainya Bapak datang malah kitanya yang ketar-ketir. Tepuk tangan buat Pak Jiwangga, mudah-mudahan cepat sembuh keluarganya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, saya berada di sini aja Pak. Karena kalau di atas itu nanti terlalu formal dan wajahnya tidak kelihatan. Tapi itu nggak mungkin ya disorot ya wajah yang ada di depan. Lightingnya. Oh yang di atas sana ya, jadi yang di bawah gelap malah ya. Oke, yang di atas. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian lihat yang di atas, jangan yang di bawah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera. Saya tahu waktunya sekarang ini tidak berpihak pada kita. Ini sudah jam 2:30. Padahal harusnya kita selesai jam 3:30. Terus bagaimana cara ngaturnya? Hah? Nah yang lain-lain ini nanti acara berikutnya tabrak aja. Oke. Jadi jangan salahkan moderator kalau seandainya ini, kalau ada yang benar karena moderator, kalau yang salah seperlunya panitia. Kira-kira gitu. Nah hari ini kita akan berdiskusi masalah serius
tetapi karena siang hari seperti ini biasanya kalau terlalu serius malah akhirnya ngantuk. Tapi bayangkan ya, ini ada pemindahan ibu kota. Saya baru pernah hadir ya, pemindahan ini akan membahas bukan yang nanti area tujuan, destination area-nya, tapi akan membahas yang ditinggal. Saya tidak tahu ya, apakah Bappenas juga pernah membuat kajian yang ditinggal, Pak Jiwangga. Ya, nanti beliau yang akan menjelaskan. Nah, yang ditinggal ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan, Jakarta tuh mau kemana? Terus kemudian gedung-gedung yang ada, yang ditinggal mau diapakan? Apakah itu nanti akan jadi rumah hantu? Kemudian tata ruangnya apakah itu akan ada perubahan-perubahan? Karena ada pola baru di dalam tata ruang penduduk yang akan fungsinya akan berubah. Semua ini akan dibahas di sini dalam waktu singkat. Tentu Ray berkepentingan. Kesempatan apa nih yang bisa kita dapat? Nah, oleh karena itu hari ini, karena ini pada petinggi-petinggi pembuat kebijakan, kan harusnya ada dialog sebelumnya. Kebijakan itu harusnya melibatkan semua stakeholder, supaya kebijakan itu menguntungkan sama-sama. Nah, hari ini dalam waktu yang singkat ini kita akan, nanti ini ada pembicara seperti Pak Thomas Go. Ya, ini nggak ada urusannya dengan Gojek, GoFood itu ya, nggak ada ya. Ya, Pak Thomas Go. Pak Thomas Go ini CEO dari atau direktur PT AKR Land, direktur utamanya. Nah, nanti Bapak dengan secara singkat kira-kira dari sudut pengembang perspektifnya apa dengan adanya peristiwa yang luar biasa besar ini. Nah, namun itu ada Bu Devrianov ini, Bu Devrianov, Bapak gitu kan dari tadi kan. Pak Devrianov ini nanti akan bicara tentang apa sebetulnya tantangan dan harapan ke depan ini dari sudut Bapeda. Kan beliau yang ikut nanti ikut memberitahu tentang sebetulnya apa yang ada dalam pikiran pemerintah DKI, ya kan? Nah, terus kemudian dari Pak Heru, di sini ada Pak Heru Hermawanto, ini dari Cipta Karya yang nanti secara khusus saya tahu lah bapak-bapak ini, Bapak dan Ibu lagi menunggu-nunggu tentang penjelasan apa? Pergub 31, Pak, tolong itu dijelaskan, jangan disimpan barang itu. Karena itu menentukan harkat hidup orang banyak. Itulah. Nanti kita berikan secara khusus untuk menjelaskan tentang Pergub nomor 31 tahun 22 ya, tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan DKI. Oke. Untuk mengawali ini dialog ini nggak usah panjang-panjang Pak Jiwangga. Sebetulnya apa sih yang jadi pikiran pemerintah tentang IKN ini? Dan kalau boleh dikaitkan dengan kata kunci yang di DKI, ya jangan lagi bicara yang ada di Kalimantan. Yang di DKI ini apa sebetulnya? Regulasinya yang yang sudah dirancang ya di Bappenas, ya. Dan kemudian kira-kira berita gembira apa yang Anda bisa sampaikan kepada masyarakat yang ini hadir di sini sekitar berapa ribu orang nih di sini Pak? 3.000 ya? Belum lagi yang ada di Zoom. Wah, di Zoom itu bisa 120 juta orang kira-kira. Silakan Pak Jiwangga. Dalam waktu 5 menit barangkali Anda bisa menjelaskan clue-nya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Imam D. Prasojo. Kemudian sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu Pak. Jadi sebenarnya yang menjadi panelis ini adalah Bapak Deputi Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan. Halo Pak, apakah bisa didengar suara saya Pak? Oh ya, jelas sekali Pak. Ya, soalnya di tempatnya freeze nih. Ya. Dan saya kebetulan terlibat di IKN ini sejak tahun 2019 Pak. Saya sebagai konsultan tenaga ahli bidang hukum. Jadi saya memang yang ditugasi dari awal, dari nol untuk menyusun regulasi terkait dengan IKN ini dari undang-undang sampai berbagai peraturan pelaksananya yang sudah diundangkan dan yang belum.
termasuk dengan Pak Dendi tadi yang memberikan keynote speech. Kami juga hampir setiap minggu bertemu untuk membahas RPP tentang kewenangan khusus. Baik, terima kasih. Yang kami hormati pertama Bapak Ketua DPD RI DKI Jakarta beserta jajarannya, Bapak dan Ibu panelis, kemudian Bapak dan Ibu peserta Rakerda RI DKI Jakarta yang kami hormati. Untuk tadi menjawab pertanyaan Pak Imam, sebenarnya mau diapakan sih sebenarnya Jakarta ini setelah ibu kota pindah ke Nusantara ya Pak ya. Sebenarnya ini bukan pertanyaan dari orang-orang Jakarta saja Pak, tapi juga pertanyaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Kalau kita melihat di dalam naskah akademik maupun di dalam pengaturan di dalam Undang-Undang IKN itu sendiri, gitu ya, memang tidak secara detail di situ dinyatakan Jakarta ini akan menjadi apa setelah nggak jadi ibu kota lagi. Tapi yang pasti di dalam Undang-Undang IKN ada satu pasal, satu ketentuan yang memang mewajibkan untuk merubah atau merevisi Undang-Undang tentang DKI, Undang-Undang nomor 29 tahun 2007, yang kemudian akan memberikan suatu bentuk kekhususan yang baru terhadap DKI itu Pak, yang bukan ibu kota. Nah, dari wacana dan dari diskusi-diskusi yang saya ikuti selama ini terkait dengan DKI, kemungkinan DKI ini nanti akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Jadi ibaratnya kalau kita lihat di Amerika gitu ya Pak ya, ada Washington DC dan ada New York. Jadi mungkin nanti DKI akan menjadi New York-nya gitu. Atau kalau kita lihat di Australia ada Canberra, kemudian ada Sydney atau ada Melbourne. Jadi nanti Jakarta pun tetap akan memiliki peranan yang vital, yang penting, tidak kehilangan statusnya sebagai daerah khusus, tapi bukan daerah khusus ibu kota lagi, mungkin sebagai daerah khusus pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia. Itu yang kami tangkap dari yang akan dilakukan terhadap DKI, dan saat ini juga sedang disusun Pak revisi Undang-Undang 29 tadi terkait DKI Jakarta untuk untuk merubah statusnya dari ibu kota menjadi bukan ibu kota, dan tahu saya akan diajukan ke Prolegnas untuk tahun 2023 nanti. Karena perintah di dalam Undang-Undang IKN itu 2 tahun setelah Undang-Undang IKN itu diundangkan, maka Undang-Undang DKI ini juga sudah harus diundangkan. Oke, jadi Pak Jiwangga, sebentar Pak. Iya Pak. Ini ada Siap. supaya agak dinamis. Kalau itu nanti ibu kotanya itu pindah, perizinannya Ya. pindah nggak pengurusannya? Perizinan terkait apa nih Mbak? Kan kalau perizinan semuanya udah di OSS ya Pak ya, kebanyakan ya Pak ya. Enggak, saya lagi kebayang, kan tadi bilang bahwa Jakarta nanti fokusnya akan menjadi sebagai tempat bisnis gitu kan. Tapi pemerintahan pindah ke Kalimantan. Mekanisme kalau ada pengurusan seperti yang sekarang ini terjadi, itu menggunakan cara apa? Kalau mekanisme perizinan kan saat ini kan sudah online ya Pak ya, hampir semuanya Pak. Gitu. Terutama perizinan-perizinan yang levelnya dikeluarkan oleh pemerintahan pusat itu kan sudah melalui OSS. Jadi tidak ada masalah Pak. Jadi untuk di seluruh Indonesia pun juga memang izinnya melalui OSS itu tadi Pak. Gitu. Ya. Jadi interaksi antara pejabat dengan pebisnis itu menjadi lebih minimal ya. Pejabat yang ada di Kalimantan misalnya, ibu kota barunya, dengan pebisnis di Jakarta, itu selama ini gimana? Selama ini ada interaksi fisik nggak? Ya kalau misalnya interaksi fisik kan seperti apa dulu nih Pak? Saya takutnya agak kemana nih nanti jawabannya nih. Tapi kalau interaksi fisik yang kaitannya dengan proses bisnis yang benar gitu ya Pak ya, ya banyak gitu ya Pak ya, interaksi fisik pebisnis dengan pejabat gitu. Tapi Nah, kalau misalnya ini hal teknis ya Pak Thomas Go ya, tapi bayangkan kalau misalnya Bapak jadi pengusaha, pengembang di Jakarta, tetapi kemudian pemerintahannya di Kalimantan. Nah itu mekanisme untuk supaya mempercepat sebuah hal yang terkait dengan masalah perizinan dengan pemerintah pusat, itu apakah ada dampaknya? Ini hanya pertanyaan awam, tapi silakan dilanjutkan aja nanti. Iya, tapi kalau tadi yang pertanyaan Pak Imam tadi, sebenarnya kan pebisnis kan bukan hanya di Jakarta ya Pak, saat ini kan Pak ya. Ada di Surabaya, ada di Medan, ada di Makassar. Tapi kan mekanisme bisnis kan juga tetap berjalan dengan baik gitu, dengan apa adanya gitu Pak ya, dengan sistem yang sudah ada gitu. Jadi menurut saya kalau pebisnis di Jakarta nanti
Jakarta kehilangan statusnya sebagai ibu kota, ya akan seperti daerah lain juga ya Pak ya, gitu. Jadi memang memang harus ke sana kalau memang dibutuhkan adanya interaksi fisik gitu. Tapi satu hal Pak, pembangunan dan pemindahan ibu kota itu kan secara bertahap ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dendi, kita tidak akan ujuk-ujuk langsung pindah ibu kota dengan segala pusat pemerintahan, gedung-gedung pemerintahan, juga personel ASN, TNI, Polri juga tidak akan semuanya langsung akan pindah ke sana, Pak. Tapi akan secara bertahap. Jadi tahun 2024 pun nanti ini juga tidak semua kementerian lembaga yang akan langsung pindah ke sana, tapi akan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2045 nanti di akhirnya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau menurut saya sih kekhawatiran seperti itu sebenarnya tidak perlu juga ya Pak ya, gitu, karena memang apalagi sekarang kan kita juga bisa online, bisa Zoom gitu, banyak banget media-media yang bisa digunakan tanpa harus berinteraksi secara langsung secara fisik maksudnya. Oke, Mungkin kembali ke kurang lebih itu aja awal. Pak. Kembali Ya, Pak. pertanyaan awal yang paling utama adalah apa yang ada dalam pikiran kebijakan pemerintah kaitannya dengan Jakarta ini yang akan ditinggal fungsinya. Ini nih Jakarta bayangannya seperti apa? Apakah ada hal yang khusus selain tadi undang-undang yang akan revisi tadi? Mindsetnya apa yang sebelum itu nanti terjadi itu? Iya. Secara khusus memang mindsetnya itu tadi Pak. Jadi memang kalau secara umum gitu ya, apa yang akan dikondisikan atau didesain untuk Jakarta ini memang akan sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Dan untuk detailnya seperti apa gitu, apakah nanti akan menjadi pusat finansial gitu ya, akan ada financial center yang akan dibangun di Jakarta, itu akan diatur di dalam undang-undang ini Pak, undang-undang revisi DKI Jakarta ini. Mungkin bapak-bapak dari DKI, Pemprov lebih tahu karena bapak-bapak yang sedang saat ini menyusun peraturan undang-undang tersebut bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu Pak. Jadi memang kita serahkan juga kepada pemerintah DKI, pemerintah pusat ya, menyerahkan kepada pemerintah DKI. Sebenarnya pemerintah DKI ini setelah tidak jadi ibu kota mau jadi apa sih gitu. Tapi kalau dari pemerintah pusat secara umum kita seperti itu Pak. Kita ingin membuat Jakarta itu sebagai pusat ekonomi dan bisnis layaknya New York atau Sydney dan Canberra. Terima kasih. Oke, nanti kita tanyakan ke Pak Devriano. Ada poin lain lagi Pak yang mau disampaikan? Iya, kalau misal ya mungkin sedikit saja Pak ya terkait dengan ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat dari judul acaranya ini kan sebenarnya potensi investasi bisnis properti Jakarta ini seperti apa sih menyongsong perpindahan IKN gitu ya. Nah terutama memang kalau yang penting di sini Pak yang memang bisa dimanfaatkan oleh pebisnis di Jakarta terutama oleh Bapak Ibu sekalian yang tergabung di REI gitu ya sebagai pengusaha real estate gitu di Jakarta. Memang gedung-gedung yang tadinya digunakan untuk KL ini akan kemudian dimanfaatkan gitu ya untuk bisa disewa atau bahkan bisa dipindah tangankan gitu ya untuk kepentingan hasil dananya itu tadi, hasil dana dari penjualan ataupun sewa ataupun bentuk kerjasama lainnya itu digunakan untuk pembangunan di ibu kota Nusantara. Jadi memang dari nilai 1.400 triliun BUMN yang ada di DKI ini nanti memang akan dikelola untuk hasilnya itu nanti sebagai dana untuk pembangunan di IKN salah satunya. Demikian Pak, terima kasih. Secara hukum ya, Pak. Mungkin ya itu aset-aset gedung pemerintah yang ada di Jakarta itu dipindah tangankan. Tadi ada kata-kata pindah tangankan maksudnya apa? Betul, pemindah tanganan Pak. Jadi kalau pemindah tanganan itu kan kalau terkait BUMN itu kan ada tukar menukar, ada penjualan, ada hibah dan lain sebagainya Pak ya. Gitu. Jadi BUMN yang di Jakarta ini mungkin karena sudah diatur juga Pak. Pertama di undang-undang di IKN itu diatur, yang kedua di peraturan pelaksananya PP 17 tahun 2022 itu juga diatur tentang pemindah tanganan tersebut. Gitu. Tapi hal yang berbeda. Kalau gedung kayak Bappenas misalnya gitu ya. Terus kemudian Istana Negara bisa juga ya disewakan. Nah itu nanti akan menjadi domainnya Kementerian Keuangan tuh Pak, gitu sebagai pengelola BUMN. Jadi BUMN mana saja yang nanti akan disewakan atau dipindah tangankan, gitu Pak. Pokoknya ini Pak, seperti tadi kita omong, ada gedung-gedung yang potensi menjadi ghost building, gedung hantu. Nah kelihatannya ini akan menjadi kesempatan. Bisa jadi KLHK, tahu kan yang itu di gedung mana? Manggala Pak. KLHK di mana sih? Manggala Wana Bakti Pak. Di Manggala Wana Bakti. Wah, itu bisa ya kira-kira itu dijadikan apartemen ya Pak? Bisa tapi tidak boleh menebang pohonnya ya Pak ya.
Itu kan pohonnya banyak tuh di situ, Pak. Oke, nah pohonnya harus diserai. Tapi kira-kira nanti akan ada apartemen Manggala Wana Bakti gitu. Kira-kira gitu ya Pak? Nah, Ya, kurang lebih ke. Oh, kurang lebih. Nah, langsung saja ke Pak Devrinov ya, Pak Devrianov. Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini, kan apa sih sebetulnya sebelum jawab langsung ya tentang potensi-potensi bisnis seperti itu, gedung-gedung yang ada dikaitkan dengan pemukiman, ya tantangan yang sekarang ini ada. Ini Ray kan kita lagi ngomongin di Ray ini. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Pak Devrianov sebagai apa nih? Pak Devrianov ini tadi aku ada ininya. Kepala bagian apa? Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup, Pak. Kurang keras nih Pak, mohon Pak Mike kurang keras. Coba silakan. Ya, sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup. Jelas nggak Pak? Kurang ya? Coba Pak siapa namanya? Tes 1, 2, 3. Oke, good. Terus langsung kepala? Ya. Ini Dulu. kalau diulang sekali lagi dapat payung biasanya, Pak. Iya Pak. Dapat sepeda. Sepeda. Ya. Ya. Baik Pak, saya sehari-hari bertugas sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup di Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya adalah saya lihat di presentasi Bapak itu ada tantangan dan harapan. Ya. Apa tantangannya, apa good news-nya dengan adanya IKN yang ini akan terjadi ini. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang sedang berbahagia dengan pelaksanaan Rakerda. Pertama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Bapeda. Kebetulan Kepala Bapeda kami baru, ya. Jadi Ibu Atika Nurrahmania baru saja seminggu ini dilantik, ya. Sedianya beliau akan hadir langsung, tapi ada satu kebutuhan untuk penyiapan, ya, terhadap penyesuaian APBD, ya, sehubungan dengan dinamika yang terjadi belakangan ini, ya. Jadi ada beberapa asumsi-asumsi yang perlu kita sesuaikan. Nah, kedua, Pak, jadi kami menangkap aura optimisme, Pak. Jadi dari pertama tadi dari lead ekonomis dari BSI, lalu tadi dari BKPM, terakhir tadi dari Bappenas, itu kami lihat ada satu nuansa optimisme, Pak. Dan begitu pula halnya dengan kami di DKI, Pak. Jadi kami memiliki keyakinan dan kami hingga saat ini jadi tidak ada merasa bahwa Jakarta akan ditinggal, gitu ya Pak Dwi Angga ya, mudah-mudahan ya Pak. Nah, jadi Jakarta tidak merasa tertinggal dan kami memiliki keyakinan bahwa walaupun Jakarta telah ada undang-undang IKN Pak yang menyatakan bahwa pindah ke ibu kota negara, walaupun masih ada tahapan-tahapan, dan kami yakin Jakarta akan bisa tetap tumbuh, tetap berkembang, dan tetap kompetitif menjadi salah satu etalase Indonesia yang kita cintai ini Pak. Nah, terkait dengan hal ini Pak, saya sedikit mencoba melihat beberapa hal Pak. Kalau boleh langsung ke slide 4 gitu Pak ya. Nah, di slide 4 ini saya yakin Jakarta dan Bapak Ibu semua pasti memahami. Mungkin di antara semua yang ada di sini, yang KTP-nya Jakarta mungkin hanya sekian persen. Ya, jangan-jangan ada yang dari kawasan sekitar Bodetabek gitu ya. Jadi Jakarta di dalam perencanaan infrastrukturnya Pak, itu kita harus memikirkan juga terhadap mereka yang commute. Ya, jadi kalau misalnya itu kurang lebih untuk skup di Jabodetabek, ya itu kurang lebih dari 20. Bahkan kalau saya tidak salah, ketika diskusi dengan ada salah satu dengan BPS, itu sekitar 23 sampai dengan 25 juta warga Jabodetabek yang harus kita cover. Setiap hari tidak kurang hampir 2,5 sampai 3 juta orang commute Jakarta dan Bodetabek. Nah, ini yang harus diperhitungkan. Lalu hingga saat ini kedutaan besar masih ada di sini, kantor perusahaan nasional multinasional, AKR juga termasuk yang bisa kita bilang udah multinasional Pak ya, kategorinya ya, sudah go internasional ya. Dan hingga saat ini kita masih menjadi gerbang utama ya perdagangan antar pulau dan negara. Kita masih tingkat load dari bongkar muat yang ada di Tanjung Priuk segala
lalu ada yang dari Suta, ini semuanya masih. Jadi masih terus tumbuh dan berkembang. Begitu pula adalah terkait dengan masalah fintech, ya, startup, fintech, healthcare, ini semuanya tumbuh dan berkembang, dan ini sangat mencirikan sekali bahwa Jakarta, kami memiliki optimisme bahwa Jakarta akan bisa mampu bersaing sebagai kota global, Pak. Nah, apa saja yang harus diupayakan agar Jakarta bisa tetap bersaing skala global, ya, dan juga mampu menjadi Jakarta sebagai livable city. Tadi disebutkan oleh Pak Dwi Angga, dan memang itu Pak kurang lebih bahwa Jakarta memang pasca nanti tidak menjadi ibu kota negara, memang kami sudah ada kayak semacam diskusi Pak di level internal, ada kita mau kemana nih, Jakarta mau dibawa kemana gitu kan ya. Nah di sini adalah bahwa kami tegaskan bahwa dari hasil kajian sementara kami Pak, kita akan menjadikan Jakarta tetap sebagai kota bisnis dan pusat perekonomian nasional yang berskala regional, global, lestari, berbudaya, yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan. Nah itu ada kondisional yang menjadi tidak hanya global, internasional, tapi juga ada kondisional yang memang harus dipenuhi Pak. Nah kembali kepada slide yang sebelumnya, ya, hal-hal yang harus di treatment adalah satu, bagaimana mengurangi disparitas yang terjadi, gitu ya. Karena tadi di sesi pertama juga disampaikan bahwa tingkat kepemilikan hunian itu baru ada di angka 48 Pak ya, 48%. Selebihnya kemana itu Pak? Nah jadi mungkin ada yang sewa, ada yang misalnya baik dengan apartemen sewa, ataupun mungkin ada yang di rusun. Ya, di kami ada namanya berbagai program, salah satunya itu rusun. Lalu ada juga kita pengembangan kampung-kampung, ya, kampung-kampung susun. Dan seterusnya. Lalu yang kami pastikan adalah kalau Jakarta ingin bisa tetap eksis sebagai kota global, pusat bisnis dan perekonomian, tentu adalah bagaimana Jakarta bisa lebih efektif, efisien dan kompetitif Pak. Salah satunya apa? Banyak literatur menyatakan bahwa transport adalah backbone dari perekonomian. Nah, transport tentu menjadi salah satu, mungkin saya sedikit spread out lebih luas. Itu adalah lebih kepada bagaimana mobilitas pergerakan itu bisa lebih efektif. Nah, kalau di Jakarta, saya yakin Bapak Ibu semua sudah sedikit banyak, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah merasakan naik MRT di Jakarta, sudah merasakan dengan Transjakarta di Jakarta. Lalu juga yang paling signifikan terlihat bagi Bapak Ibu pemilik properti, ya, terutama mungkin yang ada di gedung-gedung jalan koridor utama, ya, itu dengan kita mendorong adanya satu pergerakan yang mengarah pada jalan kaki. Jadi yang kita kedepankan adalah bukan hanya infrastruktur, ya, terhadap moda transportasinya, tapi adalah bagaimana mobilitasnya ini bisa lebih mudah. Konektivitas antar gedung, antar ini Bapak Ibu nggak perlu lagi misalnya kalau Bapak Ibu terbiasa misalnya rapat dari WTC mau ke mana Pak? Senayan misalnya. Itu nggak perlu lagi Bapak misalnya rasanya Pak, itu nggak perlu lagi misalnya harus naik mobil, karena dengan kondisi dengan sekarang perjalanan kaki saya sudah nyaman. Ya, jadi itu sebenarnya adalah salah satu strategi kita di dalam mendorong Jakarta bisa lebih livable. Ya, artinya semakin orang banyak jalan kaki nyaman, artinya Jakarta sebagai livable. Nah, begitu pula dengan pengembangan public transport. Ya, sekarang kita telah masuki dengan MRT North South, ya. Koridor North South itu sudah masuk fase 2, ya. Mudah-mudahan dalam 2 sampai dengan maksimal 3 tahun itu sudah kita bisa rasakan sampai dengan utara Jakarta. Begitu pula nanti kita di dalam rencana baik di dalam RT/RW maupun di dalam RDTR itu sudah kita akan dorong namanya pengembangan MRT East West Pak. Mengkonekkan antara wilayah timur dan barat, ya, dan itu juga akan semakin memudahkan pergerakan yang tidak lagi membebani jaringan jalan di dalam kota. Ya, itu salah satu berbagai upaya. Begitu pula dengan air bersih, dengan hunian, dengan sampah. Ini semuanya terus kita tingkatkan agar orang-orang benar-benar merasa nyaman. Mereka yang beraktivitas bukan hanya warganya, tapi juga mereka yang melakukan bisnis, mereka yang melakukan convention, mereka melakukan
perform ataupun delegasi bisnis dan seterusnya, itu masih tetap merasa nyaman dia untuk di Jakarta. Ya. Lalu yang berikutnya adalah tentu itu semua adalah peningkatan daya dukung. Ya. Jadi kita upayakan bagaimana yang sekarang banyak pihak menilai Jakarta sudah over capacity gitu ya, melampaui kapasitas daya dukungnya, tapi kita semua akan terus tingkatkan agar bisa tetap masih dalam batas ambang yang sesuai. Begitu pula kemarin ketika Joe Biden Pak bilang Jakarta akan tenggelam, itu secara yang kalau yang bicara cuma si IDEF Pak, mungkin nggak akan terlalu ngaruh ya Pak ya. Tapi begitu yang berbicara Joe Biden dalam konstelasi internasional, itu bisa langsung bikin kehebohan, langsung banyak diskusi lokal maupun nasional hingga internasional membicarakan potensi Jakarta tenggelam, gitu ya. Padahal ini adalah satu fenomena global, ya. Kami yakinkan dan Pak Gubernur beserta jajarannya kita pastikan bahwa Jakarta, insya Allah kita akan upayakan terus tidak tenggelam. Ya. Kalau fenomena kenaikan sea level rise itu fenomena global, di mana saja terjadi. Land subsidence di mana saja terjadi. Yang bisa kita kerjakan adalah bagaimana mengurangi laju dari land subsidence, bagaimana kita membuat protection di pesisir utara Jakarta, ya, dengan pembangunan giant seawall tadi disebutkan NCLCD ya. NCLCD itu tadi disebutkan oleh dari BSI itu adalah sebenarnya kayak semacam pembangunan tanggul Pak, ya, tanggul pantai, ya. Jadi itu untuk mengurangi resiko misalnya terjadi banjirop dan seterusnya, ya. Jadi kalau untuk masalah berbicara potensi ke depan, ya, saya rasa optimisme di kita sangat kuat Pak. Jadi pengembangan ekosistem digital kota juga menjadi salah satu prasyarat Pak. Jadi saya rasa mungkin slide yang ini ingin saya terakhir Pak, mungkin sebelum nanti ke yang lain. Peluang ada. Saat ini saja kita posisi backlog Pak. Backlog itu adalah kekurangan supply dengan demand yang ada Pak. Itu ada di posisi kurang lebih sekitar 300.000 Pak. Walaupun kita kemarin ada membangun sekian puluh rusun, lalu ada sekian ribu DP0 yang baru saja diresmikan oleh Pak Gubernur tadi pagi, itu tetap backlognya itu ternyata masih kurang lebih 300.000 Pak. Belum lagi ketika berbicara tentang proyeksi Jakarta ke depan nanti di 2040. Penduduk Jakarta saat ini ada 10,2 juta. Ya, nanti diproyeksikan itu pada 2040 itu 11,9. Jadi ada peningkatan 1,7 ya, berdasarkan kajian kami di tahun 2019 itu akan menumbuh mengenerate kebutuhan akan hunian itu mencapai kurang lebih plus 500.000. Jadi range-nya masih ada kebutuhan gap untuk supply itu 700 sampai dengan 800.000 unit hunian Pak, untuk menjadikan Jakarta warganya memiliki hunian yang aman, nyaman, sederhana dan quote-unquote Pak. Kami sebenarnya juga sangat mengharapkan dan ini sudah banyak sekali dukungan dari DPD RI Pak, misalnya untuk tetap selain yang high end, mungkin juga berharap middle and low end itu juga tetap dipersiapkan kita bersama-sama. Saya rasa itu Pak sementara. Ya. Saya lagi berpikir agak sedikit wild ya. Kalau pemerintah itu pindah ke Kalimantan, malah jangan-jangan lebih nyaman ya kita hidupnya. Ya, pengembang ataupun pebisnis itu tidak direpotkan dengan demo, isu-isu politik, Freddy Sambo segala macam lah ya. Biar itu dipindah di wilayah-wilayah lain, ini kita fokus pengembangan Jakarta sebagai livable city. Jakarta sebagai kota nyaman yang persaingannya itu tidak lagi antar kota di dalam negeri, tetapi antar kota di luar negeri. Nah tentu yang harus satu visi adalah regulator, ya kan? Bagaimana regulator berbicara dengan para aktor-aktor pengembang supaya mimpinya sama paling tidak. Ada visi di situ. Nah oleh karena itu Pak, Pak Heru akan bicara, ini malah udah mulai detail nih RDTR ini. Ya, mari kita saksikan bagaimana rencana detail tata ruang wilayah perencanaan DKI dirancang. Ini pergub ini boleh diganti kan? Artinya direvisi, boleh nggak? Boleh ya Pak?
Misalnya ada stakeholder yang merasa ini regulasinya terlalu ketat ini atau terlalu kurang lah, nanti hal ini malah sebetulnya bisa mendapatkan, kalau pergub sih menurut saya lebih gampang lah ya untuk menyesuaikan ya. Yang agak susah adalah PP atau undang-undang. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Silakan Pak untuk dipresentasikan sedetail mungkin ya, karena saya tahu ini yang ditunggu oleh Bapak-bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Kalau perlu berdiri Pak di sini. Karena Pak Heru agak kecil jadi nggak kelihatan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya hormati Pak Ketua DPP DKI, Pak Dendi juga. Ini sama dari teman Sebentar, ini mic-nya kurang jelas nih Pak. Ini bisa nggak dikeraskan? Nah, ini mudah-mudahan keras. Nah, terima kasih gitu. semuanya nih. Ini tadi rencananya Pak moderator kayaknya nggak gini, harusnya talk show. Rupanya saya harus paparan ini. Nah, kalau khusus buat Bapak tadi saya berubah pikiran kan? Karena Saya itu sudah berharap talk show itu mewakili Pak Imam. ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi moderator tuh lebih berkuasa dari presiden loh biasanya saat ini. Silakan Pak. Ini cukup menarik tadi disampaikan. Kalau pergub bisa dirubah. Nah, ini luar biasa dari teman-teman pusat menyusun aturan ini. Artinya apa? Bahwa diharapkan tadi hambatan utama di dalam investasi itu apa sih? Perizinan. Nah, begitu. Perizinan selama ini begitu rumit, susah. Nah, begitu. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja yang luar biasa. Perizinan Intinya, Pak Heru, perizinan juga sumber korupsi loh Pak. Justru itu Pak. Di sini ada nggak orang rei yang tidak nyogok di dalam perizinan? Nah, Nggak ada ya? Nggak ada yang nggak nyogok? Nggak ada ya kan? justru ini perizinan menjadi sebuah komoditas, tanda kutip, nah begitu. Sehingga ini kenapa pertama kali menjadi sasaran utama di dalam kebijakan pemerintah pusat. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dendi dan teman-teman pusat ini menciptakan sesuatu hal yang berbeda, nah begitu. Dengan adanya RDTR yang dulu dengan Perda, ya ini prosesnya cukup panjang, susah sekali. Nah, ini harapannya tadi disampaikan Pak Direktur, ada target 2000 RDTR, baru kecapai 100 sekian, bisa dibayangkan. Investasi gimana caranya bisa mencapai itu? Ini sebuah stagnasi yang luar biasa. Artinya apa? Hambatan utama tadi tetap akan adanya PKPR. Lalu PKKPR itu akan cenderung apa? Tadi ada komoditas. Karena terjadi apa? Ada suatu proses yang cukup panjang. Karena Pak, apa? Sulit. Pak Heru, mohon maaf ya, saya tuh bukan orang yang menangani masalah singkatan-singkatan, jadi saya suka bertanya-tanya PKPR Apa itu? itu PKPR? Persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Oh, oke. Nah, kalau memiliki RDTR secara digital, Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa RDTR harus digital. Nah, gitu. Tujuannya apa? Memudahkan siapapun mendapatkan informasi dengan cepat. Tadi Pak Direktur menyampaikan 30 menit, harusnya tidak 30 menit. Saat saya buka, saat itu juga saya tahu. Nah, jadi tidak butuh 30 menit lagi. Dengan adanya RDTR secara digital, maka prinsipnya tidak ada perlu konfirmasi, mesin yang mengkonfirmasi. Nah, begitu. Tapi daerah tidak semua mampu untuk melakukan teknologi tersebut. Nah, ini. Maka sebenarnya kalau di DKI itu sebenarnya begitu kita buatkan rencana detail tata ruang, saat itu juga begitu dilihat bisa dijawab. Dulu ini menjadi komoditas yang luar biasa, susah. Menjadi komoditas. Saya ingin tahu hanya Pak Imam sama saya aja mau apa. Nah, wani piro. Nah, tadi bahkan terjadi korupsi. Kok korupsi? Kalau itu bukan korupsi. Itu dulu. Nah, Sekarang kan nggak ada kan? nah, makanya kita coba Ragu-ragu dia. Nah, gitu. Nah, ini kita membuat dengan adanya amanat Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa itu digital, ini menjadikan semua itu akan menjadi transparan. Diharapkan menjadi transparan. Sehingga informasi rencana kota yang dulu sulit, nah sulit itu karena ada sesuatunya, nah begitu. Sehingga
Sehingga diharapkan dengan rencana detail yang kita siapkan saat ini, dan ini baru rencana detail yang mungkin kita coba upayakan sudah kita revisi, dan beberapa revisi ini juga kita memuat karena isu perubahan-perubahan ibu kota. Nah, makanya kita membuat rencana detail ini akan menjadi lebih fleksibel. Nah, begitu. Ada beberapa hal yang baru di dalam rencana detail tata ruang kita. Ini satu adalah di sini kita dulu mengenal bahwa sifatnya intensitas itu sangat permanen, tetap. Nah, ini sekarang kita coba bahwa kita konsep bahwa ini berdasarkan performa atau kapasitas apa kemampuan daya dukung dari setiap lokasi yang kita bangun. Di situ ada transportasi publik, kemudian ada hal yang mengakibatkan orang bergerak semakin kita tahan, bisa dimungkinkan tidak terjadi banyak gerakan, ya harus kita tingkatkan. Sehingga bangkitan-bangkitan yang diakibatkan oleh gerakan kita itu bisa kita minimalkan. Sehingga masalah BBM juga tidak menjadi ribut seperti sekarang kan kira-kira gitu ini. Kita ribut karena apa? Kita bergerak dari kasarannya 500 meter ke belakang aja harus muter 5 kilo, nah ini kan dahsyat. Akhirnya apa? Nah ini biaya tinggi. Nah begitu. Nah kita harapkan mudah-mudahan dengan seperti ini, transform ini, kita harapkan tadi hambatan di Jakarta itu apa masalahnya? Tanah terlalu mahal. Sementara dikasih intensitas hanya 3. Nah gimana bisa menjangkau? Gimana masyarakatnya nggak kabur keluar? Karena nggak mampu beli di Jakarta. Nah sudah kita kasih itu, kira-kira apa yang harus kita inikan? Nah berarti harus kita perbaiki semua infrastruktur yang ada di dalam. Nah, maka kita harapkan dengan adanya peningkatan intensitas pada pusat-pusat yang kita harapkan, maka juga harus dibarengi dengan tadi supaya apa? Hidup tadi bisa lebih nyaman, lebih enak, livable city. Nah begitu. Nah kita upayakan apa? Nah ini digerakkan yang awalnya dengan kendaraan, basis kendaraan, ya harus kita ubah paradigmanya. Nah ini dengan seperti itu kita coba performa itu menjadi hal yang penting sekali. Dengan peningkatan performa pada masing-masing lokasi akan diberikan intensitas yang berbeda. Nah begitu. Kalau dulu sama, Pak Imam membangun ada di pusat kota sama yang ada di daerah sana intensitasnya sama. K1 ada di pusat kota sama K1 ada di ujung sana sama. Padahal bebannya di sana infrastruktur belum menunjang. Dikasih beban yang sama. Nah ini enggak fair. Nah begitu. Kita harapkan dengan adanya performa ini, perbedaan yang baru ini, kita akan mendudukkan rencana detail ini akan menjadi lebih berkeadilan. Nah begitu. Ini salah satu hal yang baru di dalam rencana detail tata ruang kita yang ada. Nah ini kemarin sudah mendapat persetujuan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR BPN, nah kemudian ditetapkan oleh Pak Gubernur pada tanggal 27 Juni. Nah begitu. 27 Juni sebenarnya sudah ditetapkan. Namun problemnya apa? Karena masih ada rencana detail dalam bentuk Porda yang belum dicabut. Nah memang pencabutan ini memang butuh panjang. Nah ini kita harus melalui ke Dagri. Nah ini melalui Dagri, setelah Dagri di Dewan sudah disepakati untuk dicabut. Nah ini problem besarnya ini karena ada beberapa hal mengenai legitimasi untuk penetapan ini menjadi berjalan masih terkendala oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah begitu. Nah, ini jadi yang lambat tuh Kemdagri maksudnya? Bukan, karena ini ada proses fase. Oh. Ada fase yang kita saat ini untuk melakukan itu kan harus fasilitasi, sehingga fasilitasi baru dari Dewan kembali lagi untuk diparipurnakan untuk dinyatakan dicabut. Sehingga berlakulah pergub yang baru ini yang ditunggu-tunggu teman-teman ini. Nah ini mereka menunggu Pak Imam, jadi bukan kalau diubah sekali, nah mungkin mereka belum dijalani sudah mau diubah, ya monggo ayo, nah kita lihat, nah begitu. Ini hal yang baru lagi. Nah selanjutnya dari hal yang baru di sini adalah berkaitan dengan hal kita berikan kemudahan di dalam fleksibilitas pemanfaatan untuk hunian. Dibayangkan tadi backlog tadi disampaikan Pak Idef ada sekian, nah begitu. Backlog itu nggak akan pernah bisa dicapai untuk masyarakat Jakarta karena apa? Harganya tidak terjangkau. Ya kalaupun disiapkan untuk itu target yang menyambar bukan masyarakat yang harus ditargetkan. Nah, ini repot lagi. Nah ini menjadi problem besar di kita. Kita tetapkan maka harus diimbangin dengan apa? Ya intensitas. Nah, maka untuk daerah yang kita kembangkan pada posisi yang tadi berbasis transit oriented itu harus kita tingkatkan. Nah sehingga apa? Orang mudah tidak kemudian cari lagi kendaraan untuk bergerak. Nah begitu. Maka pada daerah itu kita upayakan intensitasnya menjadi lebih tinggi. Nah maka untuk daerah tersebut kita berikan keleluasaan sampai KLB 11 bisa dibayangkan.
Kemarin hanya KLB 4. Lah kalau KLB 4 dengan harga di pusat kota kira-kira berapa? Taruh misalkan 50 juta per meter. Dikasih KLB segitu dapat enggak dijual dengan harga yang ditargetkan? Enggak akan pernah bisa. Nah ini menjadi hal yang akan jadi telur sama ayam, ya ditinggalkan Jakarta itu oleh penduduknya sendiri. Nah begitu. Nah ini yang menjadi repot problemnya, maka terkait dengan tersebut harus kita upayakan dengan metode apa? Pengendalian ruang tadi, kita berikan insentif berupa apa? Intensitas. Nah begitu. Nah ini hal yang luar biasa di dalam ketentuan yang baru. Ini untuk yang ini, tapi untuk masyarakat yang rendah kira-kira seperti apa? Dibayangkan, di Jakarta itu dari keseluruhan pemilikan parcel itu 51% itu memiliki tanah itu kurang dari 60 meter persegi. Bisa dibayangkan. Kurang dari 60 meter persegi. Dan itu pun kemudian aturan kita sebelumnya menyatakan bahwa KDB KLB cuma 60%. Pasti melanggar enggak? Ya pasti melanggar. Karena 60% saya bangun hanya untuk itu ya bisa untuk hidup aja juga enggak bisa. Membuat rumah aja yang layak pun enggak akan mungkin begitu. Nah ini akhirnya dibuatkanlah ketentuan baru berkaitan dengan rencana tata ruang untuk masyarakat yang memang posisinya seperti itu, landed houses yang tadi. Nah dulu kita ketentuannya KDB 60 kita bisa tingkatkan, di sini kita gradasikan tanah sampai dengan sekian meter persegi diberikan intensitas sampai sekian. Dan itu pun juga khusus untuk hunian, nah kita kasih beberapa regulasi yang berbeda-beda sehingga ini menempatkan pada posisi yang relatif akan menjadi lebih adil pada semua posisi. Nah begitu. Di sini ada rumah susunnya, di sini ada rumah tapaknya, ada rumah flat dan ada kampung kotanya yang perlu kita juga sentuh. Nah begitu. Jadi semua ini kita sentuh sehingga memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang ada di kota ini. Nah begitu. Nah ini adalah salah satu hal yang berbeda dari RDTR sebelumnya, yaitu Perda 1 tahun 2014. Nah begitu. Salah satu berikutnya terkait dengan hal yang baru adalah berkaitan dengan RTH. Bisa dibayangkan kota Jakarta dan kota-kota besar dipastikan bahwa kita ditargetkan untuk 30% mampu tidak. Nah kalau kita ngejar dengan 30% disyaratkan tanah dengan sahal maka itu berapa uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Nah ini juga menjadi problem besar. Sementara di dalam Perpres 60 tahun 2020, nah ini mengamanatkan apa? Sebenarnya sebagai satu kesatuan ecoregion. Nah begitu. Kalau kota Jakarta harus menempuh itu, wah ini akan menjadi sangat mahal. Biaya yang ditempuh untuk dikeluarkan itu hanya habis untuk membeli RTH. Kenapa mungkin? Nggak mungkin. Nah begitu. Maka teorinya maka kita gunakan. Orang yang memiliki kita, kalau rencana kota ibarat kita itu kayak menaruh kutukan. Rumahnya Pak Imam ada sini kosong tak ijoin. Nah tak ijoin terus nggak boleh dibangun lah. Tanah siapa nggak boleh bangun, nah begitu. Ini menjadi problem terus, nah begitu. Akhirnya kita berikan keleluasaan. Oke, Bapak boleh kita rencanakan hijau bisa dimanfaatkan berapa, nah begitu. Di sini untuk kegunaan apa, nah begitu. Ini keleluasaan yang ada di dalam RDTR kita yang baru. Ini dulu tidak diatur, dulu hanya boleh dilarang dan dilarang. Nah, akhirnya tidak memberikan solusi. Pemerintah tidak hadir dalam posisi seperti itu. Nah ini. Akhirnya kita buatkan seperti aturan seperti ini sehingga kita memberikan rasa keadilan. Sebelum pemerintah mengambil maka diberikan haknya. Nah begitu. Kalau pemerintah mengambil maka di dalam ketentuan undang-undang harus diberikan hak pertama pemerintah. Nah begitu. Jadi dengan konteks seperti itu kita masih memberikan rasa keadilan pada semua pihak. Nah begitu. Ini salah satu dari ada 3 tadi poin yang berbeda dari RDTR yang baru. Salah satu yang sangat ini adalah seperti ini. Karena banyak tanah-tanah masyarakat yang kemudian bahasa kalau orang itu dicat hijau sama Pak Heru, nah bahasanya begitu. Atau ditaruh kutukan sama Pak Heru jadi nggak bisa bangun Pak Imam. Nah ini adalah hal yang akhirnya ini pemerintah ada kehadiran di sini. Selama ini tidak dinyatakan pokoknya ora oleh, nah begitu, pokoknya gitu. Nah kalau kita kayak anak kecil pokoknya masih bisa ini, tapi kalau kita kan tidak mungkin menyatakan kita berpemerintahan, tidak mungkin melarang, tapi nggak ada solusi, nah begitu. Ini yang kita lakukan. Ini untuk pengaturannya kira-kira seperti ini. Ini detail sekali sebenarnya. Kalau kita sampaikan rasanya waktunya nggak cukup, tapi nanti bisa cukup dipelajari. Inilah kemudahan dan kelebihan dari RDTR yang kita gulirkan. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari tadi kebijakan hal yang mungkin bisa kita lakukan terhadap adanya
rencana detail yang baru. Dan ini juga memberikan ada satu lagi mohon Pak Imam, terkait dengan ada rencana detail tata ruang dan kepindahan ini juga kita berikan fleksibilitas. Tadi dulu kita disebut kota pemerintahan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah begitu. Sekarang kita berikan beberapa hal yang terkait dengan dulu kantor, maka kita tidak sebut kantor pemerintahan, kita sebut perkantoran. Di dalam perkantoran itu bisa dibuatkan fasilitas penunjang perkantoran. Kalau dulu namanya kantor, Bapak mau bangun kafetaria ada di dalamnya itu udah nggak boleh. Nah begitu. Ini menjadi problem besar juga. Sehingga izin usaha pada posisi itu akan menjadi masalah. Izin usaha ini saya berikan contoh, ini mungkin hal baru yang mungkin di benak semua orang belum nyambung. Nah ini antara KBLI dan kegiatan. Nah ini KBLI berorientasi pada izin usahanya. Nah begitu. Pak Imam punya izin usaha batu bara. Tapi Pak Imam mau membuat kantor di Sudirman. Nah, ini benak orang itu membangun minta izin usaha batu bara ada di Sudirman, lalu langsung bayangannya langsung ditolak. Nah, ini yang mungkin nanti harusnya kita sambungkan antara jenis kegiatan. Persis kita itu ada kegiatan di hunian apartemen, di bawahnya ada fasilitas ada. Di situ ada perkantoran untuk fasilitas penunjangnya ada. Tapi begitu karena kegiatan di situ hunian, maka izin usahanya nggak keluar. Lah ini cilaka sekali nih. Nah ini buahnya investasi yang akan terkendala oleh hal yang seperti ini. Nah ini yang mungkin menjembatani antara KBLI izin usahanya dan izin konstruksi atau izin pemanfaatan ruang dalam arti sesungguhnya. Nah begitu, ini yang mungkin akan berbeda. Nah ini mungkin di dalam fleksibilitas yang kita atur sudah memberikan keluasan dari kemarin itu kantor pemerintah, maka sekarang kita tidak sebut sebagai kantor pemerintah, perkantoran. Sehingga pada saat nanti ada pemerintah mau berpindah akan memberikan keleluasaan yang lebih. Nah tadi disampaikan dari Pak Penas menyampaikan tadi Bapak nguji dengan di LH itu akan dibangun apartemen, ia akan memungkinkan dengan aturan yang fleksibel seperti itu. Saya kira demikian Pak, mungkin lebih baik kita diskusi lebih lanjut. Ya. Terima kasih. Saya rasa banyak sekali detail-detail ya yang mungkin ingin diketahui. Pak Heru punya nggak help desk di kantornya di sana, sehingga kalau teman-teman kepengen mendalami hal-hal ya yang lebih menjadi interest itu ada memang ruang. Mungkin kalau boleh, ini aku tampilkan digitalnya. Jadi ini akan sangat mudah. Ini kita sebut smart RDTR. Nah ini. Ya, coba, tapi digitalnya itu interaktif. Ini akan mudah. Nanti kita coba contoh ini menghitung intensitas saja juga sudah kita siapkan. Ya. Nah contoh seperti ini. Ini sampai pengaturannya ada di sini. Jadi semua bisa di sini. Dan nanti kita siapkan nanti ada kayak ini tempat konsultasi yang sifatnya interaktif di dalam portal yang kita siapkan. Iya, kalau saya belanja online kan ada chatting kan ya, yang bisa berinteraksi. Kalau ini kira-kira ada chattingnya juga ya? Akan kita siapkan. Ini belum kita launching, kemarin kita menunggu sebenarnya Pak Gubernur akan meluncing per 6 kemarin. Nah ini, karena kemarin ada isu demo BBM, ya. Nah ini tertunda. Nah ini mudah-mudahan ini sudah relatif akan lebih mudah. Bapak Ibu semua nanti akan kita buka. Nah ini seperti ini. Semua peraturan akan dimudahkan di sini. Nah begitu. Kita minta apa misalkan, saya bangun di sini boleh enggak? Langsung bisa akan dijawab dengan sistem itu boleh atau tidak. Nah begitu. Tidak butuh lagi konfirmasi yang 30 menit. Nah begitu. Nah ini sebenarnya yang kita siapkan. Sehingga kemudahan-kemudahan ini akan memberikan, nah ini siapapun nanya, nah KKPR itu boleh berapa kali? Nah PKKPR boleh berapa kali? 1 kali, 2 kali? Nah ini pertanyaan yang sering muncul. Nah ini Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan ini terjadi dengan seperti apa yang dikatakan. Jadi intinya ini adalah yang sekarang terjadi itu jauh lebih berkeadilan daripada sebelumnya. Kira-kira gitu. Itu statement politik loh itu. Ya. Pak Heru tuh termasuk berani loh ngomong kayak gitu tuh Pak. Oke, nah kita kepengen tahu juga perspektif dari pengusaha. Nah, seorang bisnis entrepreneur, ciri-cirinya itu kan dia paling jeli melihat peluang.
Nah tentu harus berbagilah dengan yang teman-teman yang lain. Apa gunanya ada organisasi REI ini kalau orang seperti Pak Thomas Go ini tidak berbagi tentang pandangan dia. Apa itu sebetulnya opportunity di balik IKN ini? Silakan Pak. Saya berikan waktu sebebas-bebasnya sampai Isa pun oke lah kalau biar diomelin saya Pak Panitia. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Imam. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini izinkan saya sedikit memberikan highlight untuk potensi bisnis Jakarta nanti setelah ibu kota pindah ke IKN gitu ya. Karena kita semua mungkin sebagian khawatir, Pak Tony ya udah khawatir juga nih pindah IKN. Gimana nih, perlu beli tanah di situ nggak sekarang nih? Oke, jadi pertama kalau dari sisi kami sebagai pengembang ya, pertama kalau saya lihat populasi penduduk Jakarta ini masih sangat besar sekali, masih padat. Jadi Jakarta ini populasinya itu sangat padat dan golongan menengah juga masih bertumbuh pesat. Jakarta tahun 2021 itu merupakan kota 20 termahal di dunia. Kota pertama itu Shanghai, kemudian kedua Tokyo, ketiga Hong Kong, keempat Monaco, kelima itu kotanya itu Taiwan. Nah setelah itu ada juga Thailand lebih tinggi dibandingkan Jakarta, lebih mahal. Ya. Nah pertama kita lihat ada peluang. Kemudian kedua adalah pengembangan infrastruktur yang masif. Tadi sudah dikatakan Pak Devri bahwa nantinya akan ada MRT fase kedua. Kita harapkan juga MRT fase ketiga. Dengan adanya MRT dan LRT ini berarti sangat memudahkan orang-orang yang bekerja tinggal itu baik itu di Bekasi ataupun juga di Jakarta Timur ataupun juga di daerah mungkin nanti sampai Balaraja untuk mereka bisa bekerja di Jakarta. Apalagi adanya JOR 2 yang menghubungkan dari bandara sampai ke Jagorawi. Jadi kalau dulu rumah saya itu mungkin di daerah Cipondo itu masih ke tolnya masih lama. Sekarang dalam waktu 5 menit saya sudah bisa ke tol kemana saja. Langsung tol to tol sampai dengan Surabaya. Ya, jadi sangat luar biasa pemerintah kita. Jadi kita harapkan dengan adanya MRT yang sudah dibangun itu nantinya termasuk kereta cepat ke Bandung, maka akan semakin prospektif Jakarta. Dikarenakan banyak orang-orang dari Bandung, dari Cirebon mereka bisa naik kereta cepat sampai ke Jakarta. Yang ketiga nih, terus terang tadi ada yang Pak dari Bappenas berkata bahwa tahun 2045 IKN ini mungkin baru terwujud. Pada awalnya pemerintah akan memindahkan 1.500.000 pegawai, betul ya Pak Devri ya, kira-kira seperti itu ya. Dari pegawai negeri dari Jakarta menuju ke IKN. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat contoh yang sudah ada, kita bisa lihat masa lalu. Australia tahun 1908 sudah menentukan memindahkan ibu kotanya itu dari Melbourne mau pindah ke Canberra. Butuh waktu ternyata 45 tahun Pak Imam, baru bisa pindah. Jadi bukan waktu yang gampang untuk memindahkan ke IKN. Pemerintah sendiri memperkirakan tahun 2045 baru bisa ada 1.900.000 penduduk di IKN. Masih ada waktu lebih 23 tahun lah kira-kira ya, masih cukup lama. Sehingga Jakarta masih cukup prospektif. Kemudian juga tadi sudah disebutkan bahwa di Jakarta juga banyak universitas, ada UI, ada UGM Internasional, ya, ada BINUS, Trisakti, Untar, Atmajaya. Jadi semuanya itu merupakan universitas favorit untuk masyarakat Indonesia, sehingga masih merupakan education center di Jakarta ini. Sekalipun UI juga masih ada, untuk yang S2-nya masih ada di Jakarta selain di Depok ya. Kemudian Jakarta sendiri merupakan memiliki pelabuhan laut, sehingga menjadi kota perdagangan sejak zaman dahulu. Berbeda dengan IKN. Jadi kalau mau ke IKN teman-teman mesti lihat, karena IKN itu memang dikelilingi mungkin ada sungai besar, tetapi tidak langsung direct ke pelabuhan. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi IKN ini masih disupport ataupun juga drivernya itu dari pertambangan.
Jadi berbeda dengan Jakarta yang akan menjadi kota perdagangan seperti juga di Singapura, ya. Jadi ada pelabuhan. Kemudian hal lain yang tidak kalah penting, IDX Indonesian Stock Exchange tetap berada di Jakarta saat ini. Artinya pusat keuangan juga masih di Jakarta. Dan juga pusat bisnis juga di Jakarta. Saat ini dari seluruh pelosok Indonesia, kalau mau beli barang-barang kebutuhan yang high end, branded, menengah ke atas, ya itu pasti mereka belinya di Jakarta, kecuali kalau mereka keluar negeri ke Singapura. Ya pasti beli di Jakarta. Nah saat ini di Jakarta ada 80 mall, 2/3-nya merupakan lease mall. Jadi itu mall masih banyak sekali, paling banyak di Jakarta. Kemudian tadi juga Pak Imam udah kasih tahu kalau ada pemindahan ibu kota ke IKN, mestinya kepadatan penduduk juga di Jakarta semakin berkurang. Artinya apa? Artinya semakin nyaman, ya sudah tidak ada demo, mau demo juga susah. Jadi Pak nggak tahu ini banyolan apa enggak. Saya dapat dari temen juga, ya katanya dia dari ini juga lah dari yang berkompeten. Salah satu pindah IKN itu supaya kalau pendemo itu susah Pak, jauh mesti ke IKN. Jadi Jakarta itu lebih tenang. Nah ini juga akan menyebabkan Jakarta semakin nyaman. Terus, yang paling ini politisi juga pada kesana loh Pak, jadi aman kita di Jakarta. Jadi itu dulu Pak. Ya, pendemo susah. Nah tadi Pak Heru sudah kasih tahu bahwa KLB diberikan peningkatan. Saya terima kasih sekali Pak Heru. Kita juga dari grup juga akan bangun apartemen karena Pak Heru sudah merubah RDTR-nya, jadi KLB-nya bisa ditingkatkan, tidak perlu keluar biaya lagi, Pak Tony, ya. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Heru ya. Jadi otomatis untuk hunian yang berkonsep TOD apartemen, kalau KLB-nya tinggi, kalau misalnya tadi katakanlah per meter persegi harga tanahnya 30 juta. Kalau KLB-nya 4 berarti 30 juta bagi 4 efisiensi lagi menjadi dibagi 0,8 lagi. Jadi udah sangat tinggi sekali. 7,5 bagi 0,8 lagi. Berarti udah per meter persegi udah 10 juta lebih dari tanah. Kalau jadi 11, wah jadi turunnya banyak sekali. Ya, otomatis kita bisa bangun TOD ini abis ini mungkin pada berebutan cari-cari tanah-tanah yang dekat stasiun, bangun apartemen yang konsepnya TOD. Sekarang ini kan yang terkenal tuh Urban Jakarta Propertindo, itu perusahaan lama tempat saya bekerja. Itu ada JO dengan Adi Commuter Property. Jadi mereka ada proyek Urban Signature di Ciracas, kemudian juga ada Gateway Park di Bekasi. Jadi ini menurut saya akan ada affordable housing untuk masyarakat Jakarta. Karena apa? Karena saat ini hanya 48,48% penduduk Jakarta yang memiliki rumah di Jakarta. Jadi kebanyakan mereka itu ya nyewa, seperti tadi Pak Devi bilang, nyewa bisa juga tinggalnya di tempat lain Pak. Sebenarnya mereka itu orang Jakarta, tapi tinggalnya itu di Bintaro, tinggalnya itu di BSD, karena cannot afford to buy the house di Jakarta. Ya. Kemudian Jakarta juga merupakan lokasi dengan pusat kesehatan yang terlengkap saat ini, ya tujuan pengobatan. Nah, Jakarta sejak awal memiliki basis pertumbuhan ekonomi. Basis pertumbuhan ekonomi dari kota pelabuhan, bisnis, jasa, dan pendidikan maupun industri. Saat ini ada 96.570 ekspatriat, data Mei 2022. Yang meningkat 9,4% dari total ekspatriat 88.271 orang di tahun 2021. Artinya ekspat sudah mulai masuk lagi nih. Jadi orang-orang teman-teman yang punya rumah-rumah di Jakarta Selatan bisa sewakan, harga sewanya juga bisa meningkat. Nanti saya ada datanya. Kemudian berapa sih dampak sektor pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jakarta? Ternyata dampak dari sektor pemerintahan ini hanya 3% sampai 5% Pak. Jadi tidak terlalu besar. Seandainya pindah pemerintahan ke IKN ya berkurang sebesar 5% itu maksimum. Total penduduk Jakarta 10.200.000, Pak Devi tadi kasih tahu 10.200.000. Jabodetabek sendiri 25 juta. Nah kalau ditinggalkan kira-kira 1,5 juta orang Jakarta, kira-kira masih akan sepi atau tidak kira-kira? Teman-teman semua bisa jawab. Tentu tidak akan sepi. Tentu Jakarta masih tetap akan
ramai. Nah, bagaimana tantangan buat Jakarta? Ya, mungkin next slide bisa ditunjukin tantangan buat Jakarta. Nah, pertama harus ada pengentasan kawasan kumuh. 50% kampung kota, kalau kita ke kampung kota itu di belakang-belakangnya dekat Pinang dan sebagainya, itu kawasan kumuh yang selalu kebanjiran juga. Jadi ini tantangan juga buat kita semua untuk menata kampung kota ini sehingga tidak kumuh. Kemudian kita harus menyediakan pemukiman untuk yang tadi 51% lebih penduduk menengah ke bawah melalui pendekatan TOD. Itu udah nggak bisa lagi lah. Sekarang tetap mesti pendekatan TOD. Kalau kita ke Singapura, di mana-mana itu pasti apartemen yang ada transit oriented development. Sehingga itu Pak Heru memberikan insentif yang dekat TOD, dekat stasiun berbasis kereta ataupun juga hunian yang dekat ke busway itu juga akan ditingkatkan KLB-nya. Sehingga kita harus meningkatkan juga yang namanya semakin banyak koridor busway maupun juga kawasan-kawasan TOD. Nah, kemudian tadi kan dibilang gedung-gedung itu pemerintah mahal ya. Jadi daerah-daerah tertentu. Nah, itu saya bilang cukup baik karena ada beberapa murid saya di Lembaga Manajemen Aset Negara selalu tanya saya, Pak, gimana Pak kita optimalisasi aset-aset negara ini? Karena nggak boleh dijual, hanya bisa disewakan. Nah, ada satu aset mereka di daerah Wahid Hasim, itu kalau per meternya 100 juta, 600 meter itu kira-kira berapa miliar tuh? 100 juta kali 600. Kira-kira berapa? 100 juta kali 600. 20 miliar. Saat ini mereka sewakan dalam bentuk bobo box. Jadi itu orang bisa tinggal cukup lumayan gitu loh. Jadi bisa jadi seperti box-box gitu orang bisa tinggal ya. Nah, itu 1 tahun mereka dapat kira-kira 2,5 miliar. Artinya apa? Hanya dapat 4%, hanya dapat 4%. Tapi itu termasuk lumayan daripada kalau disewakan hanya 500 juta. Ini bisa naik 5 kali lipat dengan operatornya kerjasama. Nah, jadi kita lihat kalau bisa dijual aset-aset negara ini bisa kerjasama itu sangat baik. Tapi kalau saya Pak dari pengembang Pak, kan kita keuntungan pengembang tentunya kan, itu sebagian gedung pemerintah boleh nggak dibuat kawasan hijau. Jadi Jakarta makin hijau. Nah, itu salah satu pemikiran kita juga ya. Nah, kemudian konektivitas. Tadi Pak Devi kasih tahu. Sekarang kalau kita pergi ke Pacific Place, dari Pacific Place bisa kemana sih? Bisa nggak ke District 8? Bisa nggak ke Asta? Nggak bisa. Cuma bisa ke Capital Suite doang. Karena pengembangnya ada hubungan dan sebagainya. Nggak bisa. Jadi mestinya nanti dari Pak Heru memberikan suatu kepastian, setiap gedung itu harus connect seperti di Singapura. Dari gedung 1 bisa connect, tapi tadi Pak Devri bilang, dari WTC bisa connect ke Senayan. Sekarang nggak bisa Pak, kita mesti keluar dulu panas. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan Pak. Nah, nanti kita harus bisa ada koneksinya. Yang kedua, kalau kita lihat di Melbourne, itu yang namanya pedestrian, itu luasnya itu lebih luas dibandingkan jalanan mobil. Jadi kalau kita bisa rubah pedestrian yang perbesar, waduh cakep sekali Jakarta. Pasti akan seperti Melbourne, ya. Nah, yang kemudian kita mengurangi potensi kemacetan lalu lintas melalui pembangunan MRT tentunya fase 2, 3 dan LRT dan nambah koridor busway. Yang gak kalah penting adalah ketersediaan air bersih. Saat ini baru 60% warga Jakarta bisa mengakses air bersih. Jadi itu kira-kira tantangannya, ya. Kemudian penyediaan pemukiman tentunya dikasih tahu untuk masyarakat menengah melalui pendekatan TOD. Saya tidak mau bicara terlalu banyak statistik, kalau diizinkan Pak, mungkin saya sekilas supaya teman-teman bisa lihat apa yang ada property market di Q2. Kalau masih ada waktu, mungkin saya secara cepat aja di Q2, sekilas property market Jakarta saat ini. Pertama office, ya next slide. Untuk CBD supply saat ini 7.130.000 meter persegi saat ini untuk office. Kemudian CBD occupancy rate-nya itu 73,7%. Ini slide-nya masih belum berubah ya. Dan meningkat 0,2% Q1 ke Q2. Slide Mas. Slide. Ya. Oke. Kemudian CBD demand meningkat 12.609 meter persegi. Kemudian untuk rental rate-nya di CBD saat ini rata-rata itu
Rp334.379 per meter persegi per bulan. Jadi stabil, rental rate-nya stabil. Bagaimana dengan harga jual office? Ternyata CBD strata title office market price-nya turun 0,3% menjadi 56.963.000 per meter persegi. Jadi ini kalau kita lihat dari rupiah mungkin tinggi, tapi kalau kita compare to US dollar tuh masih sangat rendah. Kemudian outset CBD, next slide mungkin. Untuk outset CBD supply-nya saat ini 4.120.000 meter persegi. Di Q2 ada penjualan 2.103 meter persegi, masih sangat sedikit. Okupansinya sudah 75,8%, meningkat 0,05% Q1 ke Q2. Ini data dari Leeds Property ya. Jadi saya udah minta izin ke Pak Hendra, silakan pakai Pak Thomas, nah itu saya sajikan. Kemudian OCBC rental rate-nya itu 242.656 per meter persegi per bulan. Di tempat saya di AKR Gallery West juga sekitar 250.000 per meter persegi per bulan. Terbudak termasuk service charge. Itu di luar CBD. Harga jualnya 31.542.000 per meter persegi. Itu untuk office. Bagaimana dengan apartemen yang dijual atau kita ngomongin kondominium? Jadi bukan apartemen Anami ya, jadi kondominium yang harganya sudah di atas 15 juta per meter persegi. Untuk kondominium, next slide ya. Sales price-nya itu saat ini rata-rata di CBD 55,5 juta per meter persegi. Tapi berita gembiranya ada peningkatan 0,4%. Artinya apa? Artinya pasar bisa serap peningkatan harga. Jadi sudah mulai membaik. Demand-nya 550 unit di Q2 penjualan, dari total Jakarta 550 unit. Supply-nya 258.555, demand-nya 212.776, sales rate-nya 82,3%. Jadi terjual 82,3% dari seluruh supply. Yang akan future launch-nya tahun 2022 adalah Kiso Fatmawati. Kiso Fatmawati itu TEUD juga, tapi dia punyanya grup dari Jepang. Total 624 unit, ini confirm mereka akan launching. Kemudian kita lihat dari sisi retail. Nah, retail ini juga sudah mulai membaik nih Bapak Ibu. Di Q2, non F&B retailer, mungkin slide-nya bisa bantu ya. Di Q2 untuk non F&B retailer, yaitu fashion ataupun juga jewelry, sejak Q2 tuh udah banyak sekali mereka melakukan ekspansi. Jadi mereka yang jual fashion maupun jewelry melakukan ekspansi outlet baru. Artinya apa? Artinya kondisi ekonomi yang semakin baik. Itu, slide Pak, slide. Ya. Supply 3.470.000 meter persegi. Di bulan April tahun 2022, IKEA mengoperasikan outlet ke-6 di Mall Taman Anggrek, menempati 9.400 meter persegi. Jadi IKEA demand-nya meningkat 16.142 meter persegi, meningkat 20% Q2Q, ya Q2Q. Occupancy rate sudah 89,3%, meningkat 0,5%, sudah sangat bagus. Jakarta base rental rate-nya rata-rata ya 435.000 per meter persegi, meningkat 0,3%. Di CBD misalnya di Asta, ya di Pacific Place itu sewanya rata-rata 577.000 per meter persegi, tumbuh 0,1%. Di luar CBD, kayak misalnya di daerah Puri Indah itu 375.200 per meter persegi. Jadi ada pertumbuhan 0,4%. Jadi sesuatu yang bagus walaupun naiknya masih 0, ya. Kemudian hotel, next slide. Untuk hotel supply meningkat kumulatif menjadi 54.947 rooms. Average occupancy juga sudah 56,1%, meningkat 5,23%. Q2Q. Hotel bintang 4 sendiri average daily rate-nya 1.084.128, meningkat 4,5%. Jadi rata-rata kita kalau masuk ke hotel itu sudah meningkat rata-rata average daily rate. Bintang 4 yang paling luar biasa, peningkatan 13,1% menjadi 610.662. Bintang 5 juga meningkat 2,1%, sehingga harga rata-rata average daily rate-nya 1.742. Hotel bintang 3 meningkat 4,5% menjadi 390.196. Kemudian next slide, rental apartment.
Untuk rental apartment, distribusi rental apartment itu tetap, jadi kalau Bapak Ibu ada di daerah CBD area, itu mewakili 49%, Jakarta Selatan 31%, dan okupansinya sudah mencapai 59,2%, meningkat 1,3%. Kumulatif demand 5.674 unit. Nah, service apartment ini yang menarik, demandnya meningkat 1,63%, okupansinya menjadi 62,9%. Non-service apartment ada peningkatan okupansi 0,2% menjadi 50%. Berapa nilai sewanya? Average rental rate itu 21,39 US dollar per meter persegi per bulan, meningkat 0,5%. Jadi rental apartemen juga udah mulai meningkat. Artinya apa? Artinya pasar properti semakin bergairah. ARR service apartment 24,38 US dollar per meter persegi, meningkat 0,3%, dan ARR non service apartment 13,95 meter persegi per bulan, meningkat 0,3%. Nah, bagaimana dengan perusahaan tempat saya sendiri nih? Ya, next slide mungkin. Nah, untuk perusahaan tempat saya bekerja, itu ada gedung yang tengah tuh yang ada HSBC, ada AKR, itu akan dihancurkan. Kita akan bangun 34 lantai, izinnya lagi minta ke Pak Heru saat ini, ya, lagi minta izin. Kita akan launch super block AKR Galerie West sebanyak 800 unit di Jakarta Barat, karena kita melihat kebutuhan hunian kelas menengah di Jakarta Barat. Jadi mungkin Maret tahun depan itu gedung sudah didemolish, udah dihancurin. Jadi saya udah kehilangan space untuk retail, udah gak ada di tempat saya karena dipenuhi oleh semua bank. Bank itu mau nggak mau mesti pindah, ya, pindah ke AKR Tower di bagian bawah. Kemudian di lantai 31 sampai dengan lantai 38 kita sebenarnya di AKR Tower itu ada hotel yang belum kita operasikan. Jadi mungkin nanti kita keluarkan sedikit uang, kita akan bikin hotel bintang 4. Diharapkan tahun 2022 bisa kita open, ya. Nah, pasar yang dituju New Signature Galerie West kondominium adalah middle class yang ingin tinggal di lokasi super strategis di pusat Jakarta Barat, di akses tol langsung, smart living concept. Kira-kira seperti itu, Pak Prasojo. Ya. Terima kasih. Saya tidak terlalu menyesal membebaskan waktu, ya, karena data-data seperti itu susah loh dapatnya itu. Mudah-mudahan itu memberikan paling tidak optimisme. Cuma tadi meningkat itu dari kapan ke kapan ya? Dari Q1 ke Q2, Pak. Dari Januari sampai Maret, meningkatnya ke April, Mei, Juni. Jadi kita kan sampai Q2. Jadi data saya sampai dengan bulan Juni 2022. Oke. Nah, ini di tengah pandemi, ya, kemarin 2 tahun kita di penjara gitu kan. Bisnis semua menangis, dan sekarang masih terjadi di luar negeri banyak. Itu kenapa ya? Kita kok bisa bangkit kayak gitu? Apa yang terjadi? Jadi Pak, sebenarnya kalau properti bisnis itu sebenarnya dia tuh cycle-nya itu bentuknya V, Pak. V itu yang paling rendah itu pada saat pemilu. Oke. Jadi mestinya ada siklus 10 tahunan properti. Tahun 2011 itu properti termasuk paling baik sampai 2013, mestinya tahun 2021. Tapi karena ada pandemi, masa bergeser ke 2022 dan 2023. Nah, 2024 pada saat pemilu, ya, kita walaupun Indonesia merupakan menurut saya negara demokrasi paling baik, karena ganti presiden pun juga siapapun tetap tidak ada ribut-ribut, ya. Tapi properti biasa cenderung turun. Jadi sebenarnya properti itu udah waktunya orang tuh beli 2022, 2023. Karena ini kan tadi juga dikasih tahu Bank Syariah, aset base ini akan meningkat. Jadi faktor politik berarti ya? Iya, ada faktor politik juga, dan juga memang udah waktunya meningkat karena suku bunga juga mencapai paling rendah selama negara kita berdiri, Pak. Jadi mesti jadi sangat mendorong properti bisa bertumbuh. Baik, terima kasih. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi ke jam 4. Tapi kayaknya ini enggak dulu, waktunya nih, ntar dulu. Waktunya masih oke? Sampai 16.30 ya. Oke. Berarti masih cukup waktu untuk ini. Nah, sekarang Pak Heru, tadi ada permintaan dari publik, itu dari seluruh pembicaraan ini ada nggak yang mau direspon? Atau mungkin Pak Thomas mau nanya langsung kepada Pak Heru yang bukan kepentingan perusahaan Bapak? Ada nggak yang kaitannya dengan pengembang keseluruhan? Oh iya, oke. Jadi gini Pak,
kita tentunya perlu data, kan Bapak tadi bilang bisa transparan langsung. Sekarang kan kita belum bisa akses nih. Jadi kita perlu tahu RDTR-nya itu secara cepat itu titik-titik mana yang K1-nya itu bisa sampai benar-benar bisa sampai KLB-nya 11. Nah Pak Tony udah mau borong, udah siapkan uang dia Pak. Ya mulai, ya siap. Dan itu mulai kapan gitu Pak? Ya, jadi itu kita perlu data-data segera gitu. Karena investor sudah banyak nih Pak, dari luar negeri juga sudah berbondong-bondong nih. Bapak siap-siap kalau mau nanya ya Pak. Oke, silakan. Dijawab dulu langsung audience. Ada mic? Ini Pak. Oke. Yang ini kali Pak. Enggak ada. Ya, terima kasih nih Pak Thomas. Ini memang mudah-mudahan kita berharap nih sebenarnya begitu ditetapin langsung kita coba publikasi nih Pak Imam dan Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya semua sudah siap. Nah, sudah siap, jadi kita dengan rencana yang ada sekarang itu relatif akan kita berikan kemudahan. Nah, ini beberapa hal terkait dengan kemudahan itu kemarin berkaitan dengan masalah performa, kemudian ada bonus, bagaimana cara menghitungnya. Nah ini akan kita coba nanti kita buatkan cara termudah di dalam sistem yang kita buatkan. Nah, gitu. Dan ini mungkin, nah ini perbedaan. Ini mungkin kalau yang ada di pemerintah pusatnya mereka berarti dikembangkan karena secara nasional. Jadi mungkin standarnya akan berbeda. Nah, mungkin pada saat masuk di OSS yang akan dipakai mungkin nanti adalah di Gistaru yang ada di Kementerian ATR BPN. Nah, apa yang dikembangkan oleh ATR BPN ini mungkin, nah ini karena keterbatasan membuat implementasi atas sistem itu mungkin menjadi terbatas. Karena apa yang dikembangkan seluruh Indonesia bisa dibayangkan. Sementara kalau di kami sebenarnya di Jakarta itu kita sudah membatasi pada cakupan di DKI sehingga akan lebih mudah kita buatkan. Sehingga kita berharap nanti ini proses yang sangat berpengaruh itu pada saat PBG. Nah begitu. Jadi mungkin bukan pada status awal tapi pada saat nanti proses PBG. Tadi disampaikan oleh Pak Dir bahwa PBG itu saat ini masih di keluar sistem dulu. Nah begitu. Jadi keluar di proses melalui sistem PBG kemudian baru dimasukkan ke dalam OSS. Nah begitu Pak Imam. Jadi mungkin hambatan yang dirasakan tadi yang belum terjawab dari Pak Direktur tadi rasanya masalah perizinan persetujuan bangunan gedungnya. Karena memang ini yang sangat dibutuhkan teman-teman ini semua. Kalau mau KKPR rasanya karena izin usaha. Nah, maka sangat mudah, tidak terlalu sulit. Tapi untuk PBG-nya yang mengalami hambatan. Sehingga apabila nanti rencana detail itu sudah dituangkan dalam bentuk ini kita akan mudah. KKPR, nah nanti kalau kita harapkan malah justru nanti KPR ya Anda submit sendiri bisa saya ambil sendiri, bahasa sederhananya seperti itu Pak Imam. Demikian. Kalau kesan saya ya, saya jarang nih membuat judgement ya. Pak Heru itu termasuk birokrat yang transformatif, jadi ingin mendorong sebuah perusahaan. Betul nggak kesan saya? Gitu loh Pak. Ada tarifnya saya memuji Pak Heru loh itu Pak. Nah cuma gini Pak. Lingkungan yang birokrasi yang lamban, yang kaku, itu kan seringkali lebih dominan daripada birokrasi yang menerobos. Bapak kan mewakili Pemprov ya, yang belum tentu lingkungan, ekologinya, birokrasi itu bisa mendukung. Kalau misalnya dari semua rencana Bapak ya, nggak termasuk yang dibicarakan ini atau yang tidak itu, bottleneck-nya pemerintah pusat itu di mana? Nah, saat ini apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat itu adalah sebenarnya kan menyatukan, mengintegrasikan semua yang ada di seluruh Indonesia dibayangkan. Antara yang ada di Sabang sampai yang di DKI itu disamakan. Mungkin enggak? Nah begitu. Dengan sistem yang sama, saya kira enggak akan mungkin. Masing-masing daerah punya kemampuan berkembang masing-masing. Apa yang diharapkan di Papua akan berbeda apa yang diharapkan oleh teman-teman RE yang ada di DKI Jakarta. Nah ini yang nggak terfasilitasi sehingga dibuat standar layanannya sama, yang nggak akan mungkin. Nah begitu. Nah ini yang mungkin yang harus dipikirkan oleh pusat itu bukan
konsepnya itu mengakuisisi, harusnya mengintegrasikan, biarkan daerah tumbuh, diambil sistemnya dibaca oleh pusat sehingga sangat mudah, nah begitu. Ya. Jadi ini yang kita bangun sehingga daerah itu akan mempunyai keleluasaan dan itu tetap terpantau oleh pusat, nah begitu. Pak Jiwangga, kalau saya sih usulnya itu ngomong yang sangat sederhana sekali. Indonesia Timur, Papua, ya daerah-daerah di timur, opportunity untuk berinteraksi dengan yang di daerah Indonesia bagian barat itu kan cuma berapa jam. Dia buka jam 8, di sini belum buka. Di sini sudah di sana istirahat, di sini belum bisa tuh ya di tengah itu. Apalagi terus pada saat akhir kerja. Akhir kerja ya di sini sudah pulang kantor, di sana masih belum gitu loh. Jadi kalau di 8 jam kerja, jangan-jangan 5 jam itu sebetulnya nggak bisa berhubungan dengan pemerintah pusat. Jadi kalau ngomongin tentang integrasi, yang harus dilakukan Indonesia itu harus ada satu waktu. Indonesia tengah aja Pak, dibuat. Gitu kan, jadi kita ngikutin persis seperti di Singapura. Singapura ada itu, jam kita ini jam 9 misalnya, di Singapura jam berapa Pak? Jam 10 kan? Nah kita ngikutin Indonesia tengah aja deh, biar terintegrasi, komunikasi, birokrasi. Nah itu salah satunya, tapi gimana Pak? Itu ada bottleneck-nya tuh pemerintah pusat sebetulnya. Yang lamban. Gimana Pak Jiwangga? Ada nggak kepikir bahwa DKI mau lari, tetapi karena Anda mikirin seluruh Indonesia, jadi yang lari itu harus menyesuaikan dengan kelambanan yang terjadi di pemerintah pusat. Karena mikirin daerah-daerah lain yang tidak bisa berlari. Gitu ya kira-kira ya Pak Heru ya? Iya. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga dari Kementerian Investasi ya, dari BKPM kalau terkait investasi. Tapi sebenarnya kalau dari Bappenas, itu kan kami kan setiap tahun kan juga sudah ada rencana kerja ya Pak ya terkait pembangunan. Dan itu juga mengintegrasikan juga dengan rencana-rencana kerja yang ada di daerah. Gitu. Tapi kalau saya memandang tadi yang disampaikan oleh Pak Heru, itu memang ada benarnya gitu ya. Bahwa memang apa yang menjadi kebutuhan di daerah, di masing-masing daerah itu mungkin tidak sama. Nah kalau memang yang menjadi hambatan itu adalah pemerintah pusat gitu ya Pak ya, mungkin kita perlu juga identifikasi nih gitu, apa sih yang kira-kira menjadi faktor penghambatnya itu, kemudian ada di kementerian mana. Karena kalau dari pemerintah pusat setahu saya nih Pak ya, terutama kalau di Bappenas, spiritnya adalah bukan menyamaratakan Pak, tapi tentu saja tadi seperti disampaikan Pak Heru, spiritnya adalah bagaimana daerah itu bisa masing-masing mengembangkan potensinya, bisa membangun daerahnya sesuai dengan harapan masing-masing pemerintah daerah maupun masyarakat yang ada di daerah tersebut gitu. Kalau dari sisi tadi bottleneck yang Bapak sampaikan itu memang ada gitu ya, hambatannya ada gitu, apalagi kalau misalnya tadi mungkin maksudnya Pak Heru itu dari sistem integrasi OSS yang mungkin tidak sepenuhnya harus sama di setiap daerah, itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan juga nih Pak gitu. Terutama kan Bappenas kan memang sebagai salah satu perencana ya Pak ya, perencana utama dalam pembangunan di Indonesia gitu. Walaupun memang kita juga mendapatkan supply rencana-rencana pembangunan daerah itu dari setiap provinsi maupun kabupaten kota di daerah. Tapi mungkin bisa menjadi masukan ke kami juga Pak gitu ya. Tapi mungkin ada pendapat juga nih dari Pak Dendi tadi ya terkait dengan investasi dari BKPM terkait hal tersebut. Terima kasih Pak. Ya, Pak Heru, selain tadi ya yang itu kan nggak di pinpoint sebenarnya. Kalau Bapak itu misalnya dapat dukungan dari banyak pihak, itu dari Kementerian Kemdagri, ATR atau mana sebetulnya yang perlu dikoordinasikan? Nah sebenarnya itu pusat sudah menyusun strateginya itu sebenarnya bagus. Tapi begitu pada level sektor menjadi masing-masing bekerja menurut sektornya. Nah ini contoh termudah RDTR. RDTR itu akan lahir duluan RTRW-nya secara normatif betul. Tapi pada saat undang-undang mengharuskan segera, nah ini RDTR sama RTRW duluan mana? Siapa yang harus siapkan? Kemudian persyaratannya disamakan dengan posisi normal, nggak akan mungkin. Saya harus menyusun RT/RW dengan posisi normal, KLHS-nya berapa butuh waktu? Rencana ini akan menjadi hilang waktu, hilang eventnya, nah begitu. Nah daerah yang memiliki seperti itu contoh Jawa Barat itu harus punya RT/RW yang
kotanya yang ada di kabupaten mau nyusun RDTR gimana caranya kalau RT-nya belum tersusun. Nah, banyak akan terhambat seperti itu gara-gara normatif, nah begitu. Nah ini biasanya itu sektor itu menanggapi normatif, ketemu normatif hasilnya masalah, nah begitu. Semua dibenturkan dengan aturan normatifnya. Syaratnya harus begini, syaratnya harus begini. Ya kalau posisi normal betul. Ya. Tapi pada posisi yang seperti ini kita diharuskan, bisa enggak? Nah begitu. Nah, ini yang sering menjadi hambatan pada saat kita berhadapan, nah begitu. Jadi demikianlah Bapak-Bapak Ibu sekalian bagaimana frustasi seorang birokrat kita saksikan pada hari ini gitu kan. Kalau pengembang frustasi udah sering gitu kan, masyarakat biasa sering kan. Tapi ini birokrat mengeluh loh tentang aturan itu jarang loh terjadi gitu loh. Jadi Pak kita bantu ya Pak, siapa tahu kita bisa kerjasama mendukung apa yang terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Saya nggak tahu bagaimana forumnya, tetapi ya nanti kita bisa ada forum tersendiri. Kita ingin buka pertanyaan, silakan kalau ada yang kepengen bertanya. Ya silakan. Ini Pak, pakai mic Pak. Nah ini. Masalah RT RW ini Pak, segala sesuatu akan menjadi mudah kalau diswastakan. Jadi pembuatan RT RW dan diswastakan aja, jadi cepat kerjanya. Terima kasih. Cepat, negara kan punya maunya gitu kan gitu lah. Ya udah nggak usah ditanggapi lah itu. Ya silakan. Yang lain RT RW kok swasta gitu kan. Silakan Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik dari Gabungan Prima. Mungkin beberapa, salah satunya ke Pak Heru. Peningkatan KLB ini kabar yang sangat luar biasa bagus Pak Heru. Jadi memang memanfaatkan tanah akan lebih optimal. Cuman pernah ada koordinasi nggak Pak? Karena secara perizinan ada di tata ruang cukup banyak. Tapi ada satu hal mengenai KKOP. Kita punya tanah, KLB mau ditingkatin berapapun, kalau KKOP-nya ditahan, iya nggak bisa apa-apa. Itu nggak ada artinya. Nah mudah-mudahan dari dinas tata ruang ini sudah ada koordinasi sehingga maksud dan tujuan yang sangat baik ini juga bisa terrealisasi dengan baik. Karena kalau KKOP-nya nggak bisa baik Pak, itu kan beda ya, mungkin ada dari Disub, ada dari Pangkalan Udara dan lain-lain. Itu bisa sebetulnya Pak, itu tidak akan terjadi satu hal yang sangat baik. Yang kedua mengenai RDTR Pak tadi, pertanyaannya apakah RDTR 2022 ini saya tahu sudah muncul resmi atau tidak, itu sama dengan draft RDTR 2021 yang pernah muncul dan saat ini hilang. Itu kalau saya memang cukup banyak perubahan yang sangat baik. Nah, apakah itu memang sama atau tidak atau memang ada hal lain lagi? Nah, yang ketiga mungkin yang lebih luas lagi, mungkin sisi tata ruang, Bappenas, Bapeda, kita dengar EKN, kita sebagai pengembang maupun masyarakat kayak duduk dan tidak duduk ya. Ini kayak satu kondisi yang iya atau enggak, jadi atau enggak. Kalau gitu jangan naik BBM lah, nggak usah jadi aja GAN dan lain-lain. Begitupun perubahan DKI yang katanya akan menjadi daerah bisnis lah, keuangan lah, dan lain-lain. Terus terang kita belum pernah dapat sosialisasi yang lebih konkret ya. Padahal RDTR-nya nih sudah muncul. Dan seperti yang Pak Heru sampaikan tadi, Pak Heru memang yang sangat menguasai teknis dan berani Pak. Ini juga bingung Pak, RT/RW seperti apa, RDTR seperti apa. Jadi segala sesuatunya memang seperti dipercepat gitu ya dengan keadaan yang ini. Nah mudah-mudahan Pak Heru jangan khawatir, jangan frustasi kayak tadi Pak, tetap semangat untuk bisa melihat kenyataan bahwa kepentingan pemerintah dengan pengembang juga harusnya bisa sejalan. Kalau enggak, ya seperti Bapak Pak, kondisi-kondisi akan tubrukan, jadi istilahnya angin baik ini hanya jadi hoak aja nih ya, yang tidak bisa diwujudkan,
baik oleh pemerintah maupun oleh kami sebagai pengembang. Kalau RT/RW ya, RDTR disusun kan harus ngacu ke RT/RW, bukan? Kata Pak Heru begitu. Nah, kalau RT/RW-nya belum fix. Nah, itu Pak, justru hebatnya di sini gitu. Nah, ini mudah-mudahan ada satu mudah-mudahan kita yang belum tahu yang sudah ada, saya pikir Pak Heru juga sudah sangat menguasai hal itu yang harusnya sudah mempersiapkan. Cuman kan memang tidak bisa Pak Heru sendiri. Ini akan banyak pihak terkait juga dengan yang lain yang silakan, harus jadi sinergi. Terima kasih Pak. Bagus sekali pertanyaannya Pak, langsung aja. Itu Bapak RDTR-nya itu kira-kira asumsi atau bagaimana itu kok prosesnya lebih cepat daripada yang harusnya dijadikan acuan gitu ya? Tadi pertanyaan. Ya, silakan Ya, Pak. terima kasih ini Pak Taufik. Ini memang RDTR itu menjadi tema yang menarik hampir di seluruh Indonesia. Karena apa? RDTR itu sebuah proses untuk melakukan pelayanan langsung. Tidak akan mungkin OSS bisa berjalan kalau RDTR-nya nggak ada. Nah, problemnya itu. Sementara RT/RW-nya belum disusun, bisa dibayangkan. OSS sudah digulirkan Pak Presiden per tanggal 4 Agustus dan kemudian ini kan tanggal 29. RDTR nggak ada, ya kayak pepesan kosong. Nah kemudian kita harus nyusun RT/RW, prosesnya panjang. Makanya dari 2000 target tadi baru berapa persen? Nah itu bisa dibayangkan investasi akan terganjal seperti apa? Karena RDTR tidak tersusun. Didulukan mana kira-kira? Nah telur sama ayam. Normatifnya RT/RW dulu. RT/RW disusun KLHS dulu. KLHS butuh waktu paling cepat setahun. Kemudian nyusun dengan persetujuan dewan, butuh waktu lagi. RT/RW disusun normal berapa? 2 tahun. Itu kalau pembahasannya lancar. Nah kemudian setelah itu baru nyusun RDTR. OSS akan jalan kapan kira-kira? Nah, ini yang saya sebut tadi normatif ketemu normatif hasilnya masalah. Nah, maka di kami maka kita tetap berprinsip akhirnya karena kita nyusunnya sama. Pemprov itu kebetulan satu. Ya, kewenangan tingkat 1 sekaligus tingkat 2. Jadi apa yang disusun untuk RDTR ya sebenarnya sudah kebayang menjadi RT/RW. Nah, itu. Nah, ini kelebihannya tapi kalau daerah yang tidak, nah bisa dibayangkan. Jadi intinya Pak, punya anak dulu, surat nikahnya belakangan. Karena itu surat nikahnya susah ngurusnya, gitu kan kira-kira gitu. Nah ini ya gitu. Tapi kalau nanti RT/RW-nya ternyata terbitnya berubah, RDTR berubah dong. Nah ini kan pergub, ada keuntungan. Revisinya mudah. Oh itu kan. Jadi ini akrobat dari birokrasi ini sebetulnya Pak. Jadi udah karena ini adalah pelayanan, ya. Pelayanannya kalau digugat secara hukum bisa bermasalah ya sebetulnya ya Pak? Ya pasti. Nah. Tapi azas emergency. Pertama kita kan tadi, ini kan diperintahkan juga oleh undang-undang untuk melayani. Nah kira-kira gitu kan? Ya. Nah. Oke. Kalau kita bayangkan kalau nggak ada pelayanan kira-kira pemerintah pelayanan harus berhenti atau tidak? Nah sekarang pelayanan terhenti gara-gara sistemnya belum jalan kan kira-kira gitu. Kalau di undang-undang kan ada perpu ya Pak. Kalau untuk urusan kayak gini apa? Gimana? Kalau di undang-undang, ya kalau undang-undangnya itu obsolet atau apa gitu kan jalan keluarnya perpu. Ya. Tapi kalau untuk seperti ini supaya Bapak punya legalitas itu apa? Basis undang-undangnya, regulasinya. Nah kita kan berdasarkan UCK kan mengamanatkan untuk OSS, kemudahan usaha. Intinya kan itu sebenarnya jiwa yang ditarik. Tapi untuk melakukan usaha bentuknya apa sih layanan? Layanan bisa jalan manakala apa? RDTR, nah begitu. Jadi cantolan Bapak RT/RW yang lama? Iya. Oke. Siap. Oke, ada lagi barangkali menarik Pak. Oh ya, pertanyaan yang lainnya. Nah, KKOP. Nah, tadi betul. Ini sebenarnya di dalam RDTR terbaru. Nah, kita itu membuat intensitas itu tidak kemudian diambil kemudian tidak ada manfaatnya. Untuk yang terkena KKOP itu bisa diberikan apa? Ada transfer development right. Nah, begitu. Jadi walaupun jadi tetap memiliki itu bisa dipindahkan. Nah, begitu. Di dalam ketentuan ini yang kita coba bahwa ini tetap berkeadilan. Tadi Anda sudah diberikan dihambat oleh aturan yang lain. Nah, begitu. KKOP-nya.
Nah begitu. Sementara sebenarnya dalam konteks seperti itu mungkin kalau tanahnya kecil, ketinggian itu masih bisa dijangkau. Tapi begitu tanahnya gede, nah KKUP-nya kelewat. Nah ini yang sering terjadi. Sehingga di dalam kebijakan rencana detail tata ruang kita pun kita ada namanya mekanisme transfer development right. Kemarin transfer development right dibatasi pada kawasan lokasi yang sama, sekarang kita coba kalau dibebaskan. Nah begitu, sehingga hak orang itu tetap dimiliki tanpa adanya kebijakan lain yang mengakibatkan dia itu terbelenggu. Oke, baik Pak. Transfer development right. Nah, misalkan Bapak ini karena biasanya itu kan kelebihan manakala itu luas sehingga bisa tinggi sekali kan. Tapi kalau tanah-tanah kecil nggak ke KUBER, tetap aja di bawah KKUP. Begitu tanahnya luas, ketinggiannya melampaui KKUP. Nah, KKUP ketinggian ini intensitas yang tersisa sampai dengan KKUP-nya berapa? Itu yang bisa ditransfer. Nah, begitu. Transfer development right. Nah, pada lokasi Bapak di tempat lain. Lokasi di tempat lain gitu maksud Pak ya? Dengan Iya. punya kita pindahkan intensitasnya. Iya, betul. Oke Pak, saya tahu masih banyak yang Bapak ingin tanyakan. Nanti kalau Bapak ingin dialog, saya kira Pak Heru pasti mau untuk melayani ya Pak, 24 jam. Tetap semangat Pak. Spiritnya adalah pelayanan, maka 24 jam itu akan dilayani. Ya, Pak Heru tetap semangat karena kami juga perlu seperti Pak Heru yang bisa menerobos kebijakan-kebijakan yang memang bisa mengerti kami gitu Pak. Itu aja. Terima kasih. Ya, nanti kalau perlu kita hire lawyer khusus untuk melindungi Pak Heru, karena biasanya terobosan kayak gini ada kemungkinan dijailin orang juga gitu kan. Baik, ini enggak ada lagi waktu. Saya tadi dapat peringatan sudah 5 menit, ini tinggal 5 menit lagi. Tapi saya ingin memberikan kesempatan 1 menit untuk membuat closing remark kecuali Pak Heru. Ya, silakan Pak Devri. Apa harapannya? Apa yang bisa dijanjikan supaya spiritnya ini menjadi bangkit? Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi sudah sangat clear Pak. Cuma satu Pak, tadi karena ada banyak terkait dengan RT/RW dengan RDTR. Jadi Kurang keras Pak, sebentar. Clear? Ya. Ya. Sedikit Pak, sebelum nanti terkait dengan harapan. Jadi satu tentang RT/RW. Jadi bisa kami infokan bahwa memang RDTR ini lahir Pak, lebih dulu gitu ya. Sudah ditetapkan dengan Pergub 31. Tapi kami pastikan di dalam proses penyusunannya Pak, RT/RW memang saat ini sedang berproses di kami Pak. Karena ini kan nanti kan kita akan berdialog dan pengajuannya kepada DPRD. Karena dia levelnya di tataran perda. Nah, tapi kami di dalam proses penyusunan dan finalisasi dari RT/RW dan RDTR ini Pak, ini semuanya kita sudah jalan bersama, sudah ada sinkronisasi di beberapa pasal, ya termasuk apa yang misal dibutuhkan untuk mendasari kenapa diambil kebijakan yang ada di dalam RDTR seperti itu sudah dibuatkan pasal cantolannya Pak. Itu satu Pak. Kedua, masalah tadi Pak Thomas Go bahwa tantangan yang kami harus kerjakan adalah soal infrastruktur Pak untuk menjadi livable, itu kami pastikan kami tetap berjalan ya. Untuk air bersih saat ini kita sudah 64% Pak. Jadi saat ini kita sedang berkolaborasi dengan pusat untuk penyiapan suplai air bersih itu untuk Spam Jatiluhur dan Karian. Lalu air limbah kita sedang membangun JSS zona 1 dengan skala perkotaan terpusat, itu ada di Pluit zona 1, wilayah layanannya sampai dengan Istana Merdeka. Lalu yang sedang dibahas juga finalisasi itu udah siap bangun yang zona 1. Insya Allah tahun depan mulai dibangun Pak. Lalu untuk zona 6 di sekitaran Duri Kosambi, termasuk mungkin wilayah Cengkareng, lalu Kembangan segala macam, itu zona 6 itu juga akan kita mulai bangun. Tapi mungkin itu baru di 2024 karena kita sedang proses finalisasi. Nah, harapannya Pak, kami dari forum ini Pak, pertama mengucapkan terima kasih dan tentunya Pak, pada prinsipnya kami siap untuk berkolaborasi. Kita akan menjalankan apa yang menjadi peran kami Pak di dalam menyiapkan infrastruktur pendukung untuk Jakarta bisa livable gitu ya. Tapi di lain sisi juga kami tentu tidak bisa semuanya dihandle sendiri oleh pemerintah Pak. Jadi makanya kenapa di sana Pak Gubernur, Pak Wagub selalu mendeklar Jakarta sebagai City of Collaboration. Ya, jadi artinya semua akan lebih optimal manakala kita, kami di pemerintahan dengan Bapak Ibu yang ada di sektor swasta, kita sama-sama untuk bisa saling mengakselerasi. Jadi harapannya dengan ada kolaborasi, adanya satu akselerasi di dalam
penyelesaian berbagai permasalahan yang ada. Saya rasa demikian Pak untuk Oke, mendapatkan Pak suatu Jiwangga, informasi. setengah menit aja karena waktunya udah habis rupanya. Silakan. Nanti Ya. Pak Thomas Go jadi gongnya. Silakan Pak. Siap, ya baik, terima kasih Pak dari berbagai masukan dan diskusi kita tadi. Satu hal yang saya tangkap yaitu optimisme dari baik dari Pemprov maupun dari para pelaku usaha terkait dengan bagaimana ke depan di Jakarta setelah ditinggalkan menjadi ibu kota. Mungkin satu saja Pak, harapan kami dari pemerintah pusat dan juga mungkin dari IKN itu sendiri ya Pak ya. Karena yang tadi kami sampaikan kan bahwa gedung-gedung pemerintahan ini nanti BUMN yang ada di Jakarta ini nanti ini kan akan dilakukan pemanfaatan Pak, bisa dengan sewa ataupun dipindah-tangankan. Jadi kami juga sekalian di sini juga mengundang Bapak Ibu sekalian gitu ya untuk juga terlibat di dalam proses ini gitu. Jadi untuk pembiayaan di IKN itu kan memang kita tidak bisa sepenuhnya dari APBN. Butuh keterlibatan dari Bapak Ibu sekalian sebagai pengusaha, termasuk mungkin salah satunya untuk melakukan pemanfaatan dari BUMN yang ada di Jakarta ini tadi yang ditinggalkan oleh kementerian dan lembaga. Mungkin itu saja Pak Imam, dan mungkin satu hal lagi, intinya kalau kami dari pemerintah pusat dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan melakukan pemindahan ibu kota negara, Jakarta tidak pernah kami tinggalkan. Bahkan di dalam pembahasan di DPR pun Jakarta menjadi salah satu topik pembahasan yang cukup serius didiskusikan hingga muncul satu pasal di dalam Undang-Undang IKN bahwa Jakarta tetap diberikan kekhususan walaupun statusnya tidak menjadi ibu kota lagi, di mana kekhususan itu akan ditentukan bersama-sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Demikian dari kami Pak, tidak ada competition between Jakarta dengan IKN. Terima kasih. Silakan Pak Thomas. Go. Iya, menyikapi apa yang sudah Kurang keras Pak mic-nya. Tolong. ya, menyikapi apa yang sudah kita diskusikan hari ini, saya mewakili pengembang berterima kasih bahwa dengan adanya RDTR ini kita harapkan yang baru bisa cepat dilaksanakan, diaplikasikan sehingga kita juga bisa langsung buat planning ataupun juga kita bisa bangun. Harapan saya PBG-nya tidak mengalami hambatan seperti yang saya saat ini mengalami hambatan di Manado di proyek kita. Tadi Pak Heru sudah mengatakan bahwa RT/RW dia ngikutin yang lama, jadi memang memungkinkan secara undang-undang, ya Pak Heru mungkin koreksi saya kalau salah. Kalau memang belum bisa dilakukan sesuai peraturan yang baru, kita bisa ngikut peraturan yang lama. Dan itu terjadi di proyek saya yang di Gresik, AKR Surabaya Land Corporindo yang di Gresik, itu kita bisa menggunakan, bupatinya berani menggunakan perda yang lama. Sedangkan yang di Manado belum bisa sampai sekarang. Jadi di Manado itu kita ada 500 rumah sampai sekarang masih belum bisa kita dapat IMB ya Pak. Dan pengembang semua total hampir 2.000 rumah saat ini. Jadi harapan saya kita semua sebagai pengembang peraturannya bisa lebih cepat keluar RDTR Jakarta dan juga pembuatan PBG juga bisa segera dilakukan karena saat ini sangat sulit sekali. Dan terus yang kedua kita juga optimis, terima kasih tadi diinformasikan bahwa Jakarta bukan pesaing IKN, tentunya kita nanti diberi informasi mengenai BUMN mana saja yang akan diutilize, yang akan mungkin bisa dikerjasamakan atau juga dipindah-tangankan kepada sektor swasta. Dan saya pikir kita siap untuk investasi di tempat tersebut Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akhirnya kita berakhir diskusi ini dan saya yakin banyak inspirasi ya dari dialog-dialog ini dan mudah-mudahan ini akan terus berkembang, sebuah dialog yang tidak hanya berada di dalam lingkaran gedung seperti ini. Dan saya tahu Ray itu punya divisi yang khusus research yang itu mungkin bisa dikembangkan terus berhubungan dengan Pak Heru, dengan Pak Devri dan sebagainya ya, nanti semua hasil dialog itu bisa disosialisasikan. Nah tapi saya hanya sebagai penutup ingin mengingatkan diskusi ini sebetulnya adalah bagian dari bagaimana pemenuhan basic need dari masyarakat tentang perumahan, tentang tempat tinggal yang layak. Sekarang saya tahu dari berbagai literatur orang bicara tentang digital city, tentang green living, tentang livable city. Itu kota-kota di seluruh dunia itu berpacu, ya, bersaing satu dengan yang lain untuk memberikan layanan yang terbaik. Oleh karena itu ini bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bisnis, tetapi juga
berpacu bagaimana bisnis tetap berkembang, pada saat yang sama kehidupan masyarakat, peningkatan human well-being itu juga meningkat. Nah, jangan lupa sekarang ada tuntutan baru, ecological well-being. Jadi hunian yang nyaman untuk manusia tetapi yang ramah terhadap lingkungan. Dan saya kira visi seperti ini akan terus berkembang dan mudah-mudahan pemerintah bersama pengembang bisa bersinergi, dan tentu at the end yang akan merasa diuntungkan adalah masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih, diskusi ini mudah-mudahan memberi inspirasi, dan mari kita lanjutkan pada seksi berikutnya, tetapi kita tunggu kapan itu regulasi itu bisa dijadikan panduan agar dunia ini bergairah kembali setelah 2 tahun kita itu dipenjara karena adanya COVID, adanya pandemi. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih kepada pembicara. Apakah ini ada upacara pembelian apa? Ada ya, silakan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.